Selamat datang di e-commerce talk. Oke, selamat malam semua. Kembali lagi ke e-commerce talk. Di malam minggu, kita akan menemani kalian yang sedang di rumah aja. Dan semoga kita bisa membawa suasana fun lah di malam minggu yang ya di rumah aja kan pasti bete lah. Semoga kita bisa menghibur lah. Oke, malam ini kita akan membahas apa, Win? Bahas apa, Win? Kita mau bahas tentang belajar ngajar online dan drama-dramanya gitu. Drama dan tantangannya. Gitu, jadi sebenarnya kita punya narasumber. Itu yang pertama ada Bu Pauline, dosen kita pas semester 1, sama ada Pak Jo. Jadi kita mau nanya-nanya aja sih sebenarnya ke mereka. Tantangan mereka sebagai dosen tuh apa sih? Terus gimana caranya mereka nanggepin mahasiswa? Pasti mereka juga mungkin pernah dapat komplain atau dapat curhatan mahasiswa tentang belajar dan ngajar online ini. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Terus gimana ya? Apa mau langsung mulai? Bebas. Gimana? Oke. Miss Pauline dan Pak Jo. Ready? Say hi dulu kali boleh. Say hi dulu boleh buat ke audiens kita nih. Halo, ada Ratani, Levita, Wilson, Vanessa, dan Samuel Majesti. Oke, halo. Hai semua. Semua baik-baik dan sehat-sehat aja. Jadi pembukanya dulu deh. Ini pertanyaan. Iya. Pertanyaan siapa bisa ditulis Cipaulin saja tuh sebenarnya apa sih? Kayak apa cuman sekedar teman seprofesi atau emang apa gitu? Apa? Apa sih maksudnya? Enggak, kayak teman seprofesi, apa teman dekat atau apa? Nanyanya ke siapa nih? Ke kalian berdua. Yang bikin dong, yang bikin posternya. Sebenarnya tuh Paul, lu tahun berapa Paul ya? 2013 atau 2014 ya itu Paul? Apanya? Terus balik lagi ke IB itu? Ngajar. Iya. Kayak 2012 loh Pak, udah lama loh. 2012 habis lulus S2 kan? Iya, kayak 2012. Jadi sebenarnya 2012. Kalau pertanyaannya kenapa sih salah satunya diajak Pauline gitu buat e-commerce talk. Ini produknya dari IBI juga. Jadi Pauline tuh sama si Yondi dulu satu angkatan sih setahu gua. Kalau nggak salah. Enggak. Kagak. Yondi tuh di atas gue. Tuh. Oh iya. Soalnya dia pindahkan. Iya kan? Iya. Cuman ya kelasnya bareng. Iya. Pauline cuman nggak rela aja dibilang seangkatan. Iya, gue ngerti. Dulu angkatan murtad sama angkatan murni. Kalau si Pauline iya benar. Angkatan murni. Jadi masuk karena memang 2005 masuk. Dan kalau menurut gue Pauline satu juga memang dosen muda gitu ya. Pasti ya punya cerita-cerita yang menarik sih kalau menurut gue. Apalagi kalau udah di musim pandemi sekarang dengan segala keterbatasan situasi kita semua gini, ya pasti dari sekian banyak dosen-dosen itu yang kebetulan juga available buat e-commerce talk ya Pauline. Jadi so why not? Sebenarnya ada beberapa opsi kemarin kayak gitu. Jadi itu ceritanya. Oke. Nih ada pertanyaan nih. Selama masa mengajar nih, pernah nggak sih kuliah online kayak gini gitu? Apakah ini yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah gitu? Antara Ci Pauline dan Pak Jo. Ini pertanyaan buat Ci Pauline dan Pak Jo. Siapa dulu nih Pak? Ci Pauline dulu deh. Oke. Kalau saya sih sebenarnya ini benar-benar pertama kali ya, nggak pernah ngajar online. Terus biasanya kan memang tatap muka di kelas. Kalau Pak Jo kayaknya memang udah ada pengalaman ngajar online kali ya Pak. Kayaknya udah pernah. Jadi ya sebenarnya ya agak-agak kalau dosen-dosen yang udah senior aja gaptek gitu ya, ya maksudnya gue aja gaptek apalagi dosen-dosen yang udah senior gitu waktu awalnya. Iya, sejujurnya sih memang iya gitu, kayak ya gaptek ini gimana nih caranya nih, terus kayak gitu
oh dari handphone bisa nggak nih, atau mesti dari laptop, mesti install ini, install itu, terus ya agak kagok sih awalnya, agak kagok, cuman ya belajar lah, kalau nggak gini kan kita jadi nggak nambah pengalaman baru, sebenarnya sih gitu. Betul sekali. Nah untuk Pak Jo nih, kalau gue kalau untuk online ini bukan yang pertama, beberapa kali sih sudah pernah mencoba, karena memang waktu gue juga masih di Prodi, waktu itu memang ada arahan supaya kita bisa deploy sistem e-learning kan gitu. Kita sudah punya sistem sendiri sebenarnya, tapi trial errornya gue udah sempat ngelakuin gitu. Tapi kalau untuk benar-benar fullnya itu nggak kebayang kejadian di tahun ini gitu. Benar-benar kebayang aja. Terus susah apa enggak? Susah apa enggak? Pertanyaannya, susah apa enggak sih kuliah online tuh? Dari segi apa nih susahnya nih? Maksudnya? Dari ya asa dosen gitu kan. Segi memberikan materi. Hah? Apa Win? Memberikan materi. Oh kalau awalnya sih ya senang-senang aja ya Pak. Dari segi pakai awalnya kan cuman pakai Google Meet, ya udah pokoknya kirim aja materinya, kasih tugas, selesai gitu. Ya cuman abis itu mereksanya satu-satu siwer lagi kan, aduh malah banyak lagi gitu. Ya gitu sih, kalau misalnya dari segi teknis ngajar ya relatif sih ya, tergantung. Kalau kendala-kendala kayak aplikasi dan lain sebagainya ya memang kagok di awal, cuman kalau dibilang susah atau enggak, menurut saya sih sama aja. Oh memang tujuannya buat menyampaikan materi itu tersampaikan, cuman ya memang kita dibatasi aja sama hal-hal tertentu, misalnya waktu, terus ya kalau kita nggak ketemu langsung kan kadang nggak tahu nih ini sebenarnya mahasiswanya si Irfan nih lagi dengerin gue ngomong apa sebenarnya tidur nggak sih? Kemarin ada di kelas, baru minggu kemarin. Nggak tahu ya, mungkin di kelas kalian nggak kali. Tiba-tiba kok muncul suara film Korea dong, gitu kan lagi kelas. Terus nggak tahu entah dari mana. Terus dia kayak gitu dicari-cari, akhirnya temannya teriak, itu di mute dulu tuh sambil nonton Korea. Ya udahlah gitu kan, ya mau gimana gitu. Ya sebenarnya sih kitanya berusaha untuk memberikan materi, tapi balik lagi ke mahasiswanya bisa nyerap dengan full concentrate atau enggak, itu dia. Ya sih, balik lagi ke mahasiswanya. Terus Pak Jo. Kalau Pak Jo sebenarnya dibilang susah atau gampang. Susah itu lebih ke teknis aja sih. Maksudnya gini, tugas kita kan adalah menyampaikan materi ya, transfer knowledge kayak gitu. Itu bukan hal yang sulit sih sebenarnya buat gue juga mungkin sama Pauline juga sama. Tapi kendala ya di teknisnya sih, itu yang lebih susah. Cuman emang ya kayak tadi yang Pauline bilang sih sebenarnya. Cuman kalau gue tuh emang keseringan, gue lebih sering kalau ngajar itu matiin kamera daripada nyalain kamera. Karena pertimbangannya satu sih, semoga aja secara bandwidth-nya itu jauh lebih hemat. Secara bandwidth daripada yang kita kalau video streaming gini kan pasti bandwidth-nya akan lebih nguras kalau menurut gue sih. Cuman emang tadi juga pada akhirnya semua itu dibebasin lagi, bukan dibebasin tapi diberikan diharapkan mahasiswa tuh punya self responsibility yang baik, jadi punya tanggung jawab yang baik. Artinya gini, kalau ya balik tadi dibilang, kalau gua ngomong di sini kira-kira orang di sana nanti akan dengerin atau enggak, kita nggak tahu sih, gue juga nggak tahu gitu. Tapi ya dalam situasi gini, daripada yang jadinya overthinking, nanti kalian dengerin nggak ya, nanti kalian bisa nyimak nggak ya, kalian kayak gini, ya udahlah, bisa yang bodo amat lah. Yang penting kalian dengar, kalian tahu. Kalau yang sambil nonton drakor, nggak cuma drakor sih kalau kelas gue, Pau, itu ada yang sambil main game. Oh gitu. Iya macam-macam. Ada yang sambil main game, bebasin, terserah, nggak apa-apa. Cuman ya tadi kalau begitu pas nilai ujian lihat kayak gitu, ya mohon maaf ya. Iya benar. Ya, mohon maaf. Benar. Punya tanggung jawab diri aja sih. Susahnya sih lebih ke menumbuhkan rasa tanggung jawab aja gitu ke mahasiswanya.
kayak gitu sih. Terus pernah nggak sih dapat komplain dari mahasiswa sama kuliah online gitu? Bukan komplain ya, lebih ke gimana ya, kayak curhatan. Aduh gimana ya kuliah online kayak gini banget. Kalau yang di kelas gue sih, setahu gue tuh nggak ada yang berani komplain. Waduh. Benar itu Pak, benar. Sama pengetahuan. Aman semua ya Pak? Terkendali semua ya Pak? Nggak ada yang berani Pak. Itu Ratna, suaranya Langsung Ratna. tuh langsung. Iya. Bukan terkendali, jadi sebenarnya anak-anak tuh udah tahu kalau mereka mau komplain kayak gimana, itu pasti gue bakalan libas gitu. Oke. Atau Terus kalau Paulin gimana tuh? Kalau Gak ada Cipolin sih, gimana? gak ada sih, gak ada yang komplain sih. So far masih ya oke lah gitu. Tapi jadi pertanyaan gue, ada berapa banyak di antara kalian yang komplain dengan kelas online gue? Hayo. Say it or never. Gimana Pak? Berapa banyak di antara kalian tuh yang komplain dengan kelas gue via online? Ayo. Kalau gue sih enggak ya Pak ya. Gua Ya sih coba tidak ditanya komplain. nih para audiens, coba Aman, mulai. Pak, aman. Audiens saya bisa kali. Coba, gak apa-apa ngomong aja kayak kenapa nih UTS gue segini. Ini sesi mengeluarkan unek-unek sepertinya ini. Saya aman sih Pak. Gak apa-apa, coba Aman ada sih, yang mau Pak, saya, nanya Pak. nggak? Sepi aja nih audiensnya. Coba Vanessa mungkin mau komplain gitu dengan kelas gue untuk online apa gara-gara gue terlalu sering matiin kamera atau apa? Kagak Pak, aman Pak. Nggak seru, nggak ada musuh. Kalau ini Galaxy A50 siapa ya? Komplain ya, komplain. Ada yang mau komplain? Bukan komplain, sih, nanya-nanya mengeluarkan kayak kenapa sih dosen nanya-nanya. kayak gini. Gak tahu juga mau komplain apa ya nggak sih, karena emang kalau nggak tatap muka tuh kayak ya nggak fokus, ya nggak sih? Oh berarti Kayak- kamu nggak fokus dong. Jadi nggak dapet. Selama kuliah online kamu nggak fokus dong. Jujur aja enggak Pak, karena kayak apa ya, kalau misalkan di kelas nih kan jadi kayak saya tahu gitu loh, saya lagi diawasin dosennya kayak dosennya tuh lagi di depan saya lagi ngajar, jadi kayak saya ya harus perhatiin kalau misalkan lagi lagi kayak video call kayak gini kan kayak bisa duduk, bisa senderan, bisa selonjoran gitu, jadi kayak banyak distraction-nya. Emang susah Jadi aja. cuman kayak dengerin suaranya aja gitu kali ya. Kayak meskipun juga nyalain video juga kayak yang masih bisa colong-colong senderan, bisa colong-colong minum gitu kan. Oh intinya jadi masih ada aja yang nge-distract gitu ya. Tapi kalau sebenarnya distraction kayak gitu tuh sebenarnya ya kalau menurut gue sih normal aja sih. Ya kita pun juga dosen kalau di kelas kan juga distraction kita banyak. Kalau online kayak gini juga distraction kita banyak. Kayak tadi lagi asik-asik ngajar terus tiba-tiba ada yang muncul suara Korea. Kalau Paulin tadi kelasnya muncul suara drakor masih mending. Di kelas gue tuh ada back sound-nya tuh suara ayam. Gue pernah ada suara anjing juga, iya terus namanya lewat gitu. Ya kalau kayak gitu kalau suara hewan gitu kan itu yang ya oke, dimaklumin gitu jauh. Cuman Iya. rasanya tapi kalau di satu sisi menurut gue tuh gue bersyukur banget walaupun ada suara hewan, suara burung atau suara apapun gitu. Oh, at least masih tahu kalau audiensnya ada di situ. Karena terakhir di kelas P kemarin ternyata koneksi gue putus. Jadi gue ngejelasin itu udah running 4 slide. Kok hening-hening aja gitu yang gini. Koneksi gue putus dong. Oh, Karena gitu. udah ngejelasin tuh 4 slide ke depan loh. Dan gak sadar dong. Oke. Gue gak nyadar. Jadi ya kalau distraction kayak gitu menurut gue sih juga gak apa. Kayak sekarang lu juga mau selonjoran, mau ngapain juga. Ya terserah aja kan gitu posisinya. Tapi Iya benar. ya niatan lu juga buat kuliah. Ya kayak gimana sih ini, kenapa gue jadi kayak model ngegas ya, jangan. Tapi dosen tuh gimana sih sebenarnya kayak harapannya dosen di kuliah online ini sama mahasiswanya, pengennya tuh tetap mahasiswanya menghargai, nggak tiduran atau emang ya udahlah terserah mahasiswanya aja, namanya juga kuliah online, lebih kemana? Ya kalau gue sih bebas ya namanya udah kuliah online mau gimana lagi.
sekarang mau what to expect sih gitu nanti kalau misalnya gimana ya, maksudnya mau semua, nggak mungkin juga ngarepin semuanya serius di depan di depan handphonenya masing-masing atau di depan apa. Kadang ya kalau udah kayak gini keadaannya berasa ya udah ikut aja, udah makasih, udah syukur gitu. Nah cuman kalau misalnya bahas soal ujian, memang sih kalau gue kemarin pas ngoreksi UTS agak kecewanya kenapa? Karena sebenarnya kan kalian tuh ngerjainnya berapa jam tuh Pak? 5 jam ya, kalau 2 SKS 5 jam, kalau 3 SKS 7 jam, ada yang 2 SKS 5 jam, 3 SKS 7 jam. Kalian bayangin lah, kalian 7 jam ngapain aja di rumah, maksudnya gitu, boleh buka Google, boleh WhatsApp temennya, bisa loh WhatsApp temennya, sampai suami gue aja bilang, ini kan bisa WhatsApp temennya nih, ya emang bisa gitu. Terus, tapi kenapa masih ada yang jawabannya di copy paste aja, bahkan copy paste-nya satu tulisan Arial, satu tulisan Calibri, satu tulisan Times New Roman. Belang. Pikir dosennya kagak ngerti apa maksudnya. Itu mengecewakan gitu loh maksudnya. Jadi kayak at least usaha kayak kalau kalian ngopi dari Google juga diparafrase gitu, ditulis ulang gitu. Toh kita juga nggak bilang kamu nggak boleh buka Google. Nah itu dia, jadi justru menurut gua ujian online ini kemarin penilaiannya, standar penilaiannya jadi harusnya lebih tinggi ya. Karena kalian bebas, sebebas-bebasnya gitu, mau buka apa, mau ngapain, mau nanya temen. Ya tapi tetap aja jawabannya masih ada yang, ya udah copy paste, tulisannya beda-beda. Ya udah deh, ketahuan banget gitu. Kalau udah dengan situasi kayak gini, yang cuma kita bisa nilai dari mahasiswa kan effortnya doang. Benar sih. Kalau Pak Jo gimana? Gue kalau memang somehow kalau memang mau benar-benar dilihat effort based on result ya, effort dari UTS kemarin itu berdasarkan result yang sudah kalian buat. Not even close to my standard gitu. Kalau buat standar gue itu sebenarnya nggak mendekati sekalipun sebenarnya, karena logikanya itu adalah waktu pengerjaan 7 jam itu, tapi dengan effort yang segitu ya sebenarnya kalian bisa doing more gitu, doing extra mile itu sebenarnya masih bisa. Kapan lagi coba kalau ujian tuh cuman ngirim rekaman suara doang, ngirimin video doang, itu udah ujian yang paling enak banget kayaknya dari semua ujian gua gitu. Tapi ya ternyata wah kok kayak gini, oke, ya sudah. Tapi at least, tapi kalau menurut gue apa yang gue expect gitu loh, kalau dengan kuliah online sama aja sih, mau kuliah tatap muka dengan kuliah online itu sebenarnya sama. Bedanya kan cuma di tools doang. Bedanya tuh ya cuma kayak gini doang, kita nggak bisa dalam waktu bersamaan iya, tapi di tempat yang sama gitu, itu doang kendalanya, nggak bisa. Tapi mau dibilang dalam waktu bersamaan, semuanya dalam waktu bersamaan kayak gitu. Jadi kalau mau expect, ya sebenarnya ekspektasi gue juga sama. Kalau dengan tatap muka sebenarnya sama. Yang beda kan cuma toolsnya. Toh juga kalau gue ngajar juga, ya sepengetahuan gue juga, gue nggak ada yang membuat sesuatu hal yang, oh ini kayak kuliah online, ya udah effortnya agak dikurangin dikit, ya nggak juga sih. Gue juga tetap doing the best that I can aja gitu. Karena kan cuma beda adalah di tool. Oke deh. Iya, kenapa? Ini tuh mau komplain gak nilai lu sama Pak Jo? Aman. Puji Tuhan lah, saya sama Pak Jo aman lah. Gue lanjutin dengan beberapa komen di question box kemarin ya. Ini gue yakin banget sih, ini pasti. Bentar dulu. Tadi kayak Pak? Banyak tentang tantangan-tantangan kita. Kayaknya gue juga pengen tahu dramanya kalian tuh kuliah online apa sih? Iya benar. Nah, ngapain aja sih, sambil ngapain sih sebenarnya? Ayo, gue bikin pertanyaan nih buat kalian semua berarti. Hal apa yang kalian lakukan berbarengan dengan kuliah online? Yes. Yang kita lakuin? Ya, jadi ketika selain kuliah online, hal apa yang lain gitu yang lu lakuin? Sambil ngapain? Ya, sambil ngapain? Sambil merem sih Pak. Sambil merem. Oh, berarti Vanessa tidur. Oke. Sambil ngurus ponakan.
Waduh. Yang lain juga tidur tuh Pak, cuma nggak mau jujur aja tuh yang lain. Apalagi Tidur hostnya. pasti tidur. Biasa aja dong Vanessa, nggak usah nuduh dong. Biasa aja gitu. Biarin Kagak aja. Pak, ini emang logat saya gini Pak, bukan marah-marah Pak, logat saya emang kayak gini Pak. Enggak, saya nggak bilang kamu marah-marah, tapi Oke. jangan kayak gitu. Coba. Ya nggak apa-apa, tadi ada yang sambil ngurusin ponakan. Wah, itu ribet itu kalau ngurusin ponakan mah. Ribet Pak, ponakan saya 2 lagi. Ya, oke. Yang lainnya, Lain? yang Lu lainnya. sambil ngapain, Van? Kalau gue sih yang pasti merem, iya. Tidur. Kelas pagi ya, kelas pagi. Kalau udah siang mau jam 10, udah lain lagi. Oke. Jadi kalau jam 10 ngapain tuh? Ngopi. 10 ya. Kadang saya sembari makan Pak, sembari ngegame juga sih. Hehehe. Oke. Soalnya gimana ya? Tidak nyaman juga sebenarnya saya kalau kuliah online begitu. Ngadepin layar gitu. Harus dengerin. Ya, itulah. Yang lain dong. Yang lain dramanya gimana? Saya tidur tapi cuma di hari Senin sampai tiba-tiba udah dibilangin kalau saya ada tugas baru bangun. Tidurnya Oke. bisa nggak bablas gitu ya? Gua aneh loh. Bisa Pak, kan udah minta teleponin kalau misalnya ada tugas. Ada alarmnya Pak. Gitu. Ada alarmnya. Bangunin. Makanya kok tidur tiba-tiba bisa naker gitu. Oke, ini ada tugas gini. Tapi kadang kalau kelas ini saya juga tidur sih Pak. Saya pernah bablas, Pak. Pokoknya kan tidur tuh. Bangun-bangun udah jam 4 sore, Pak. Aduh, udah kelar kelas. Saya di Google Meet sendirian. Tapi kalau Paulin ada yang ngumpulin tugas itu, lu ini nggak sih Paul? Kalau ada yang ngumpulin, ada yang download kayak gitu di Google Classroom, Kenapa? Ngumpulin tugas terus? ada yang ngumpulin tugas gitu telat, lu tetap lu nilaiin juga atau enggak sih? Belum gue nilai sih. Saking banyaknya belum gue nilai. Udah lah, yang penting naik UTS udah syukur. Pusing. Soalnya banyak kayak, ya ampun kalau tuntutannya tiap minggu 1, berarti sekarang udah minggu keberapa nih? Udah berapa tugas tuh? Nah, Ya kan? itu menarik banget tuh. Menjadi pertanyaan nih, Pak. Pertanyaan banget. Kenapa tugas itu tiap minggu, tiap pertemuan itu ada pasti? Paju yang jawab deh. Kenapa tugasnya Oke, tiap minggu? Paju. Bukan cuma mahasiswanya dong, dosennya juga ya elah gitu. Pasti Cuma capek sekarang udah gue dong. ganti tugasnya presentasi. Jadi udahlah, mending presentasi. Anak komunikasi kok disuruh bikin makalah terus kayak tiap minggu, apalagi yang mau dibikin kan? Tuh. Dan kalian juga nggak tahu kan, dosen juga sebenarnya bebannya banyak gitu. Betul. Periksain, kirimin jawaban lagi sekarang, bikinin lagi, bahas lagi, ya ampun. Jadi kayak Paling awal-awal semua. ujiannya tiap minggu. Keluarin semua Paul. Tumpahkan semua Paul. Gua udah nungguin. Awal-awal kayak ngoreksi ujian tiap minggu, tau nggak? Aduh, kayak oh my god gitu, kayak mending kalau kelasnya kecil kan, kelasnya banyak, aduh. Nah, tadi pertanyaan apa? Tugas-tugas gitu ya? Iya, kenapa Ya, sih kenapa harus mesti selalu tiap ada minggu, gitu loh? Ini informasi yang gue tahu ya, bahwa tugas itu yang dilihat adalah transaksinya. Artinya bahwa ketika kalian presensi awal, kan itu nggak ketahuan nanti. Kalian along the way di prosesnya tuh ada di mana. Cut off-nya kalian kan nggak tahu tuh. Kalau di kelas kan ketahuan. Kalian masuk terus kalian pulang, oke ketahuan. Tapi kalau kalian login, terus keluarnya ngapain? Nah itu kan nggak ketahuan. Nah jadi dijagain di belakang, kalau bahasa gue bilang dijagain di belakang itu dengan ngasih tugas. Lu dikasih tes kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau dalam dunia perkuliahan ada istilahnya pre-test sama dengan post-test. Tujuannya tuh untuk itu. Jadi evaluasi ketika mahasiswa mau kuliah, dia masih connect dengan materi-materi pertemuan sebelumnya atau enggak. Terus nanti di post-testnya tuh mahasiswa selama pertemuan itu dia nangkap enggak topik yang dibahas dengan itu. Jadi maka ada pre-test, ada post-test. Tapi yang dilihat itu sebenarnya transaksional. Nah tugas itu fungsinya buat ngejagain. Kan kayak tadi, kalau ada yang absen terus tidur, ya maka nggak ketahuan. Oh itu nggak bisa diabsen. Tapi kalau gue sendiri, kalau kayak gitu, as long as lo udah absen, ya udah gue udah anggap absen. Karena posisinya satu, gue tahu secara psikologis lu udah terbeban. Mahasiswa tuh udah terbeban gitu kan.
beberapa kali kalian jadinya pada curcol semua kan di sesi-sesi perkuliahan, curhat ke gue, Pak kita banyak tugas gini nih segala macam. Oh ya udahlah, gue agak sedikit lower down, gue sedikit kurangin biar nggak kasih tugas gitu. Cuman sayangnya makin lama kok anak-anak itu makin makan hati gitu. Udah dibaik-baikin tapi kok makin lama makin ngeselin. Maksud gue ya lu kalau memang minta jantung tuh. Betul, itu Pak. Kalau lu udah nggak dikasih tugas, ya berarti kan dengan waktu perkuliahan tuh lo harus manfaatin dengan baik. Betul. Lo harus manfaatin dengan baik kalau memang nggak dikasih tugas. Nah ini nggak mau tugas tapi nggak mau manfaatin waktu dengan baik, tapi nggak mau kehilangan penalti juga. Gitu. Benar-benar. Kayak gitu sih tadi kenapa ada banyak tugas. Yang mau berkeluh kesah tentang perkuliahan online, gak apa-apa, tanya aja kayak, Pak, kenapa sih tugas saya selalu jelek? Atau, Bu, kenapa sih tugas saya selalu jelek? Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin. Padahal udah selengkap mungkin, udah sepanjang mungkin. Kayak gitu. Itu pasti banyak kan yang kayak pengen kalian tanyain. Gak apa-apa, tanya aja, coba gitu. Tapi itu biar menarik. Asik. Kayaknya Pauline juga bakalan setuju ya, Pau ya. Kalau mereka udah ngerjain sebagus mungkin terus hasilnya jelek, ya kalau memang udah sebagus mungkin tuh mungkin hasilnya jelek. Betul banget. Kalau menurut gue, ya waktu kita jadi mahasiswa kan juga gitu kan, pasti ada kesalnya, ada apanya. Dulu waktu gue jadi mahasiswa juga ada tuh mata kuliah Inggris 4. Kayak sekarang udah nggak ada Inggris 4 ya? Masih ada nggak sih Pak? Inggris 4. Tuh, ingat baik-baik. Udah ada kan, itu emang paling susah banget. Kalau kalian sekarang tuh bahasa Inggris 1, 2. Pauline dulu, Inggris 1, Inggris 2. Inggris 2 itu TOEFL, Inggris 3 Business English. Oh gitu. 4 Communication. Ya, itu susah banget. Sekarang udah nggak ada kan, cuma sampai TOEFL. Beruntung banget. Sampai 2. Jadi kalau dulu ada tuh gue, satu mata kuliah yang gue, kayaknya kok gue udah setengah mati, susah banget ya, itu Inggris 4. Kenapa? Karena harus bikin berita, semacam kayak bikin berita Jakarta Post, grammatically right, dan semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Oke lah kalau cuman sampai Inggris 3 masih oke, karena bisnis Inggris masih gampang lah gitu. Conversation, masih nulis-nulis surat perusahaan, gampang. Gila kalau bisnis 4, bayangin aja kamu harus produce news selevel Jakarta Post. Apa kabarnya tuh kan? Kadang ngebaca aja mungkin masih bingung gitu karena bukan grammatically yang modelnya biasa. Nah ya udah, jadi itu gue juga merasa kok kayaknya udah setengah mati ya, kayaknya udah effortnya udah mati-mati, tapi ternyata memang belum gitu. Kalau misalnya si mahasiswanya itu udah ngelakuin bener-bener maksimal, nggak mungkin nilainya jelek, itu udah nggak mungkin. Apalagi kalau menurut gue sih ya, tugas-tugas komunikasi itu sebenarnya asal rajin aja gitu, dan kayak misalnya nih sekarang kuliah online, kalau menurut gue sih balik ke mahasiswanya, mau berapa banyak tugas pun diri sendirinya niat nggak, sama dong kayak dosen misalnya kalau ngajar juga sama, kita punya tantangan, oh ya tiba-tiba bangun tidur, ada kelas pagi nih gitu, kadang lupa mandi, lupa apa, bisa dong semua, it happens menurut gue sama semua orang. Nah cuman setelah selesai satu kelas itu kalian ngapain, misalnya mandi nggak, kalau kuliahnya diranjang, misalnya si dosen nih ngajarnya diranjang, pasti nggak serius. Terus deh kayak gitu mahasiswanya sambil kelas, sambil diranjang, pasti bawaannya pengen tidur. Jadi sih kalau menurut gue itu balik ke apa ya, kayak tadi yang Pak Jo bilang, self responsibility. Kalau kayak dosen kan nggak mungkin dong dosennya ngajar di atas ranjang gitu kan, sambil tiduran, sambil bener-bener di atas bantal, ya nggak mungkin. Kita juga nge-blank mau bahas apa aja nih gitu kan, nggak mungkin, at least duduk di proper place gitu. Menurut gue itu effort balik ke masing-masing si individu, baik itu mahasiswa maupun si dosennya. Kalau dosen mau nggak mau karena kita punya kewajiban. Nah si mahasiswanya gimana nih gitu. Kalau misalnya kayak sekarang balik lagi kuliah online yang kayak tadi gue bilang, tugas banyak, tapi tugasnya kan sebenarnya nggak susah. Kalau kayak di kelas biasanya kita kasih tugas yang simple kok, kita nggak kasih tugasnya ribet. Dosennya kalau panjang-panjang ribet-ribet juga males bacanya. Kalau kelasnya isinya 30, satu mahasiswa 10 halaman, siapa yang mau bacain? Nggak ada waktu juga kan sebenarnya. Kalau misalnya intinya dapet,
terus dia kayak gitu to the point, terus dia kayak gitu yang memang hasil pemikiran kritis kalian, nilainya pasti bagus kok. Nah, kalau yang kayak tadi balik ngerjain, kita tuh sebagai dosen nggak tahu ya kalau Pak Jo, kalau gue tuh kalau lagi meriksa tugas tiba-tiba bisa, ya perasaan baru baca nih, ini kok perasaan baru baca nih, muncul lagi, nggak lama muncul lagi hal yang serupa, berarti kan copy paste atau nanyain temennya, yang kayak gitu gimana mau dikasih nilai? Kan ketahuan. Yang kayak gitu banyak banget. Jadi kan tetangga, Ella ini mah copy paste temen sebelumnya, ini juga nih, nggak jauh beda. Jadi itu dikasih tau tetap lagi ngulang. Jadinya ya gimana dong gitu kan maksudnya. Ya harus ada inilah. Setidaknya kata-katanya dibedain kek atau apa kek gitu. Oke. Tadi kan Ci Pauline sempet ngomong, ini di underline banget sih tadi pas gue denger, yang dia bilang kalau mahasiswanya udah ngelakuin secara maksimal, gak mungkin dosennya ngasih nilai secara asal-asalan, pasti kasih maksimal juga, ya kan? Bener dong? Tadi ngomong kayak gitu kan ya, Ci? Nah, sekarang gantian, Pak Jo jawab. Ini kan berarti ada bedanya perspektif kan? Sebagai mahasiswa, gue ngerasa gue udah kasih maksimal gitu, gue udah ngasih yang selengkap mungkin, tapi kenapa nilai gue masih segini? Berarti ada beda cara pandang antara dosen dan mahasiswa. Nah, sebenarnya dosen itu gimana sih nilai semua tugas kita? Kayak dari sisi mana? Dari sisi kepanjangannya kah? Dari kelengkapannya kah? Atau apa? Kalau dari gue tuh sebenarnya yang menjadi key-nya itu adalah bukan maksimal atau enggak ya, tapi lu udah ngelakuin itu yang terbaik atau belum? Lu bilang itu karena setiap mahasiswa beda ya Pak. Betul. Lu bilang kita udah maksimal gini Mak, tapi kalau memang potensi lu belum semampunya lu keren gitu, ya itu berarti sebenarnya lu cuma menurut lu doang itu udah maksimal, tapi itu bukan the best version of you. Kalau dari gue sendiri, catatan gue tuh adalah sebenarnya kalau dari setiap tugas, apapun tugas itu ya, menurut gue ini juga bisa lu terapin untuk semua dosen gitu. Lo harus bikin itu the best version of you gitu. Jadi bukan cuma sekedar maksimal, Pak kita sudah maksimal. Again, dari sesuatu hal yang kita buat gitu, lu pasti tahu. Misal lu masak mie instan, wah ini udah, gue udah bikin maksimal nih mie instan gitu. Ya, sorry itu saya untuk orang dewasa, cuman bikin mie instan, direbus, aduk bumbu, ya semua orang juga bisa bikin kayak gitu. Terus di mana letak maksimalnya? Tapi kalau anak umur 4 SD, itu pasti akan maksimal. Betul. Karena balik lagi, kalau memang namanya anak kelas 4 SD kan kita nggak bisa dia tidak bisa melakukan hal yang lebih, tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita memang sebagai, apalagi kalian sebagai mahasiswa namanya, kalian bisa melakukan itu kan banyak hal. Nah, kalau dibilang kita udah maksimal gini, tapi apakah itu the best version of you? Kayaknya enggak deh. Beberapa kali juga gue perhatikan, wah kayaknya pada ujungnya kalau gue sendiri, gue pada akhirnya tidak melihat dari apa yang sudah gini. Gue melihat dari apa yang mereka buat gitu. Tapi kalau memang menilai berdasarkan apa yang gue lihat, itu hasilnya akan jauh lebih parah, jauh di bawah ekspektasi mereka. Pada akhirnya dari apa yang gue lihat, gue coba untuk mereka-reka effortnya gimana nih. Effortnya ala kadarnya, udahlah gue nilainya juga ala kadarnya. That's it, simple. I see. Oke. Berarti dari segi effortnya itulah ya Pak, dinilainya ya kan. Bagaimana si mahasiswa bisa mencapai poin-poin nih yang udah dikasih sama si dosen. Ada nih mahasiswa yang udah mencapai poin-poinnya, udah ya gimana ya, udah berusaha lah untuk achieve itu, tapi tetap aja tuh nilai mereka still gimana ya, nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang bagus banget gitu, so-so lah. Jadi sebenarnya nggak cuma effort itu doang kan berarti yang dinilai, ada hal lainnya, detailnya gitu loh, kayak gimana sih maunya detailnya. Kita sebagai mahasiswa tuh gimana? Itu mata kuliah apa dulu nih, misalnya kalau waktu gue kuliah dulu, gue konsentrasinya broadcasting ya, jadi kalau broadcasting gimana tuh susah, cuman at least mungkin, kalau ngambil gambar lu mesti gini nih, nggak boleh miring nih, abis long shot nanti ketemunya close up nih, atau apa nih, at least secara theoretical ada. Cuman balik lagi ke art, yaitu kalau broadcasting. By the way, kalian udah penjurusan belum sih? Belum Belum kan? Oke. Nah nanti tuh kalau udah broadcasting ya kayak gitu,
baca beritanya gimana sih, kira-kira udah oke belum, dan lain sebagainya. Nah itu memang lebih abstrak lah untuk penilaian, cuman at least si dosen-dosen itu udah punya standarnya, kira-kira ya kalian harusnya gini secara theoretical, cuman itu balik lagi ke art kalau menurut gue ya, kayak ngedit gambar dan lain sebagainya, itu balik lagi ke art. Jadi itu ya do your best gitu loh. Nah cuman kalau untuk mata kuliah yang kayak sekarang nih, masih sampai semester berapa sih berarti? Semester 2. Ya semester 2. Sebenarnya kan mata kuliah yang theoretical yang bisa dipelajari secara asal rajin bisa. Jadi bukan cuman effortnya aja yang kayak tadi Pak Jo bilang, yes effort, yes kita nilai. Karena sebenarnya penilaiannya itu masih ada standarnya aja gitu. Masih gampang untuk dinilai, standarnya itu ada gitu loh. Masih ada ada jawabannya di buku istilahnya gitu. Kita juga nggak minta kalian analisa jauh-jauh, kadang kan masih yang textbook gitu. Jadi kalau memang belajar rajin, ya pasti bisa. Dan si dosen itu biasanya kita juga lihat setiap mahasiswa itu mungkin kelihatannya ya kita ketemu kamu cuma seminggu sekali. Tapi saya ngerti loh, Widodo nih kayak gini, Irfan nih kayak gini, Levita nih gini, Winnie nih gini, Vanessa nih gini, saya hafal. Terus misalnya si Ratna nih gini, saya hafal gitu. Jadi ketika saya ngelihat lembar ujian kamu, ya elah. Jadi kayak ngerti kan? Yang saya expect, saya lihat kamu di kelas, sebenarnya nih kamu punya potensi. Ya tapi ternyata jawabannya begini aja nih gitu. Udah gue bilang jangan pakai contoh yang gue ngomong di kelas, lagi-lagi pakai contoh yang gue ngomong di kelas, ini denger apa males gitu. Waktu kamu belajar, kan sebenarnya kamu punya waktu untuk nyari contoh yang lain kan, sebenarnya. Dan kamu nggak usah ngasih tahu temen kamu kan, contoh kamu tuh apa. Toh jikalau kamu ngasih tahu contoh yang lain waktu kamu lagi sambil belajar, nyari ini contoh yang lain, kasih tahu temen kamu, saya juga nggak masalah kan. At least, oh ya udahlah itu contoh kan bukan contoh yang saya kasih di kelas. Bisa jadi pikirannya si Winnie sama Levita kepikiran contoh yang sama, masih nggak apa-apa dong. Tapi ya itu tadi effortnya yang nggak ada. Kalau yang contoh udah ngomong di kelas, ditulis lagi di lembar ujian. Ya itu effort yang Pak Jo bilang. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya gimana ya nilainya, ya udah sih pas-pasan gitu. Pada akhirnya bukan cuma effort ngafalin. Toh kamu mata kuliahnya rata-rata masih banyaknya ya textbooks, ya kan? Belum mata kuliah broadcast. Ya jadi ya kita expect-nya masih yang kita mau expect gitu. Malam ini gue bakalan ketemu banyak musuh gak nih? Gue udah siap. Waduh. Gak bakal apa. Pada tegang kali Pak. Ayo Sam, apa Sam keluh kesahnya waktu? Suara gue masuk gak sih? Masuk. Aman. Ini yang Oh gitu Sam. Oh aman Sam. Iya Pak Ustadz. Gue memang gak pernah ngeluh. Oh gitu. Ngeluh gak sih? Tapi sebenarnya kalau kuliah online gini, gue gak mendem. Oke. Kalau kuliah online gini tuntutan kalian ke dosen itu apa sih sebenarnya? Nah tuh. Kalau dari saya sih tuntutannya Pak. Kalau saya sih bukan tuntutan ke dosen sebenarnya Pak, tapi ke pihak kampus. Kayak ini loh Pak maksudnya. Ya yang kayak maksudnya ya maksudnya gue ngomong maksudnya dulu ya. Yang ini loh Pak, yang Bapak tahu nggak yang masalah kita ngisi angket? Iya itu. Salah UKT. Iya itu Pak. Kalau maksudnya soal UKT kan dengan kuliah online beda konteks kan? Iya. Iya maksudnya kalau di apa ya? Kan tadi nanya apa ke dosen apa? Kalau saya itu bukan ke dosen, saya nanya ke pihak kampusnya gitu. Ke manajemen Pak, berarti Pak maksudnya. Beneran nih nggak ada ke dosen? Nggak ada sih, kalau gue mah emang nggak ada. Ya udah coba masih aman. Ini pertanyaan coba gue ganti deh. Oke, yang lain coba. Dari kalian. Oke nih, si Wilson mau ngasih keluh kesah katanya. Udah ngomong aja Son, kayak orang baru aja sih lu. Halo Pak. Oh iya, baru banget kayak kemeja baru. Sebenarnya apa ya? Ini masih mungkin asumsi saya aja sih Pak yang terlalu liar ya. Cuman kalau dari pandangan saya sendiri sih saya ngeliatnya kayak tingkat penilaian dosen lebih tinggi Pak selama kuliah online. Jadi kayak lebih agak perfeksionis sih Pak gitu loh. Maksudnya kayak kurang dikit aja itu nggak ada toleransi.
Sama sih Pak, sebenarnya saya juga berharap tuh dosen kasih toleransi, karena menurut saya materi yang disampaikan dosen sebenarnya belum terlalu maksimal. Saya terimanya nggak maksimal, karena komunikasinya kan juga terbatas kan. Gitu. Coba Pak dijawab tolong. Punya Wilson. Tapi saya nggak tahu ya Pak, itu benar atau enggak, cuman pandangan saya aja sih Pak. Sebenarnya gini, kalau kuliah online itu jadinya penilaian dosen lebih tinggi dan lebih rigid, bisa jadi iya. Karena apa? Karena kalau sudah bicara online, itu semuanya kan documented banget. Semuanya itu bisa bahkan transaksi kita sekarang pun juga ini bisa di trace log lagi gitu, dan itu semua ada bukti-buktinya. Dan kalau jadi lebih rigid, yes, jadi lebih rigid itu iya. Nah terus juga kalau tadi minta ada toleransi gitu segala macam, sebenarnya balik lagi, kalau menurut gua tuh gini sebenarnya, kalau buat e-commerce ya, jangan lu tuh menuntut di depan gitu. Lu menuntut di depan, tapi setelah lu tuntut, lu tidak melakukan itu. Tapi lebih baik lu ngelakuin, tapi di belakangnya, karena lu udah ngelakuin, di belakangnya lu bisa berharap maksimal tuh. Karena balik lagi, effortnya yang kesini kan nanti kita semua dosen itu pasti ngeliat. Termasuk gue sendiri juga, walaupun kemarin gue punya publish, tapi kalian belum tahu formula gue kayak gimana kan. Jadi kalau memang dibilang lebih rigid sih, ya jadinya lebih rigid. Terus tadi saya ngerasa gimana ya, iya itu kan maksudnya tadi Ci Pauline juga ngomong harusnya penilaian dosen di atas lagi, karena kita bisa mengakses Google dengan bebas, chat teman dengan bebas ya kan, tadi kan ada sempat singgung kayak gitu. Iya saya sebenarnya setengah setuju setengah enggak sih, karena pertama kita nggak bisa nanya materi ke dosen sebebas kita di kelas. Kalau memang semua materi itu dirasa pada saat ini kita ngerasa belum paham itu, belum bisa menangkap atau memahami materi itu secara maksimal gitu, kayak gitu. Pertanyaan gue tuh adalah, apakah kalian punya effort lebih untuk nanya ke dosen? Apakah boleh diskusi after class? Ini sama aja kan Pak, kayak lu dulu juga mungkin kalau dosennya habis ngajar di kelas gitu, terus ada beberapa mahasiswa yang dia maju ke meja dosen, terus Pak yang tadi tuh maksudnya kayak gimana sih, saya agak kurang nangkep kayak gitu. Nah dengan kelas online sekarang, after class, apakah kalian punya effort juga untuk nanya ke dosen gitu, untuk bisa dapat pemahaman yang lebih? Jujur aja kalau buat gue sendiri, kalau termasuk di kelas sekalipun, gue mencoba untuk benar-benar 12.30 selesai itu, kalau bisa benar-benar 12.30. Tapi kalau semakin ketika ini berpindahnya ke online, justru dari sisi durasi, gua sangat berhati-hati. Karena balik lagi, lu bisa kuliah sambil ngapain kayak gitu. Dan posisinya ketika gua harus melihat jam, itu posisi gue yang kayak memang benar-benar, aduh secara waktu gue memang harus ini nih. Kalau kalian gini ya, gue bocorin, kalau kalian sadar persis, ketika gue ngajar di online itu, paling cepat gue memulai materi itu 10.30, paling cepat. Dari 10.30 itu gue sudah bisa mengukur kira-kira berapa lama penjelasan gue. Sampai dengan jam 12.15 itu paling nggak sudah harus mesti cooling down dulu, biar benar-benar sampai bisa penuh dengan 12.30. Sementara kalau gue di kelas, gue bisa mulai itu dari 10.15, 10.20, gue bisa running itu sampai benar-benar 12.25 atau 12.20 mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau memang soal pemahaman ada yang kayak gini, tapi coba gini deh, lu tanya ke dosennya, apakah di dosen juga mau memberikan penjelasan lebih. Tanya aja sih kalau menurut. Kalau Ci Pauline? Kalau gue juga sama, ya nggak pernah ada mahasiswa yang nanya sih. Betul. Kalau after class, iya kan, kayak kalau memang nggak jelas, memang masih ada yang belum paham, ya ayo nanya gitu. Kita dengan senang hati kok ngejelasin lagi. Terus deh kayak gitu, ngasih tahu lagi, transfer knowledge lagi. Kalau memang nggak jelas, ya boleh ditanya gitu. Karena memang pada dasarnya nggak ada yang pernah nanya gitu after class. Toh sekarang kan ter-record di Google Meet kan, orang-orang, maksudnya si mahasiswa dan si dosen bisa saling
meninggalkan komen, nanya dan lain sebagainya. Gak pernah ada yang nanya, jadi asumsi si dosen apa ya udahlah udah paham kali ya gitu kan. Habis gimana? Kita udah tanya kalau ada pertanyaan lagi online udah ditanyain, kalau ada pertanyaan, ayo siapa yang mau tanya? Gak ada yang tanya, ya sudah berarti kan kita mengasumsikan mereka udah paham. Terus after class nggak ada yang nanya, ya udahlah udah paham. Nah berarti waktu ujian kita expect-nya ya itu tadi, kamu punya waktu segitu jam, 7 jam, kamu bisa akses Google, kamu mau nyontek, tanya bapak kamu, emak kamu, siapa segala semua kita nggak tahu, ya at least do something lah gitu. Nah beda halnya kan tadi kalau misalnya kayak Pak Jojo bilang, kalau udah nanya, terus si dosen yang nggak jelasin, nggak jawab, berarti dosennya dong yang kurang bisa memberikan pemahaman dengan baik, ekspektasi ketinggian nih. Orang toh kalau dari sudut pandang kita, nggak pernah ada yang nanya, ya udah lah ya gitu, anggap aja ngerti lah. Habis mau gimana? Kan nggak mungkin kita tanyain satu-satu, gitu sih. Oke deh. Pak, sih. Pak Jo, Bu Paulin, sorry sebelumnya. Pak, mau nanya dong, soal penilaian UTS itu kan kita dikasih waktu 7 jam ya. Ya waktu UTS kemarin tuh saya sempat dapat rumor kalau misalkan semakin lama kita ngumpulin tuh semakin ada pengurangan nilai. Emang itu benar ya Pak maksudnya? Namanya rumor tuh ngapain lu percaya? Enggak, soalnya tuh saya ini sempat ke distrik aja gitu, maksudnya kan kita ngerjain nih semakin lama, wah nanti dikirain jawaban kita sama lagi kayak yang lain kan gitu kan, kayak gitu biasanya ada tuh Pak. Dan saya sih termasuk orang kayak gitu maksudnya. Jadi saya kadang nggak maksimal karena takutnya dikirain ada nih kita kerjasama atau kompleks kan. Soalnya kan di peraturannya itu ada tertulis katanya kalau misalkan plagiat nilainya 0 atau gimana. Nah gitu sih Pak, saya mau nanya aja sih tuh gitu. Sebenarnya kuncinya ya kayak gitu. Kalau rumor kan lu konfirmasi dulu. Bahkan kalau gini, sebenarnya kalau UTS yang kemarin itu dari kita dosen itu tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban untuk kita dosen itu stay di Google Classroom untuk menanggapi pertanyaan. Itu bukan satu keharusan nih, gue kasih tahu. Tapi kalau gue membuat itu daripada nanti panitia ujian yang akan dicecar pertanyaan, gue siapin waktunya. Either lu take it or leave it. Oh ada yang take it, ya bagus. Tapi ternyata ada yang tidak memanfaatkan itu, ya udah kan apes namanya. Tapi kalau buat Sam tadi kayak kalau rumor ya ngapain lu percaya Sam? Tapi nggak benar berarti? Nggak benar Pak? Enggak lah. Kita juga nggak kerajunan ya Pak, ngeliatin begitu banyak mahasiswa ini ngumpul jam berapa nih jam berapa nih, aduh. Ngedownloadin UTS kamu satu-satu aja udah. Itu Paulin aja downloadinnya tuh PDF. Lah gua berapa giga gua mesti habisin buat storage gua untuk semua video sama MP4 atau M4A kalian, MP3 kalian, itu berapa giga storage gua. Sekalipun juga mikir ini bikin soalnya gimana sih? Cuman ya balik lagi ya udahlah. Lah inilah itulah akhirnya jadi telat kan. Malah jadi cerita baru nanti. Enggak sih, enggak nanya. Karena gue tuh lebih tipe ke yang pro sama kuliah online. Kayak kalau misalnya di kelas orang-orang pasti kan gampang ke distract kan, kayak sama samping-sampingnya. Kadang gue tuh kalau di kelas kayak misalnya udah ngerjain nih, terus habis itu dosen ngejelasin, tapi bisa ke distract sama orang-orang yang di belakang, misalnya yang di belakang atau yang di depan ngobrol, atau teman gue sendiri ngajakin ngobrol. Jadi kan kayak ke distract, kayak gue tuh udah pengen fokus nih, jangan diganggu dulu. Gue tuh orangnya tipe yang kayak yaudah diemin aja dulu, kalau misalnya belajar pasti gue harus diem. Terus abis itu kalau misalnya di kelas juga kayak misalnya ngerjain tugas kayak kurang maksimal, karena kan kayak di kelas pengen buka-buka yang lainnya kayak agak lebih susah gitu kan, kayak gimana ya jelasinnya, kayak aksesnya lebih kurang lah, kayak ntar sinyalnya apa gitu. Terus tanya teman makin ke distract juga. Nah kan kalau di rumah, kalau misalnya emang pengen gak mau ditanya, tinggal matiin data terus ngerjain baru habis itu kumpul. Jadi kayak pure benar-benar otak sendiri, terus kayak lebih gampang gitu. Terus kalau misalnya banyak yang bilang kuliah online tuh bikin kayak yang mahasiswanya pengen nanya ke dosen tapi kayak gimana ya, kayak gara-gara nggak bisa nanya gitu, kayak kurang jelas, terus dosennya yang kurang ngasih arahan. Kayak menurut gue tuh nggak banget, kayak setiap pelajaran, setiap matkul di kuliah online ini kayak mereka pasti selalu nanya, ada yang mau nanya tapi anak-anaknya sendiri yang malah nge-mute, terus habis itu kayak
nggak ngomong apa-apa, kayak ya menurut gue mereka ngejelasin udah jelas banget, makanya dari si kuliah online ini gue ngerasa nilai gue jadi lebih tinggi aja gitu daripada gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, lamain aja. Nilai lu mah ini pro dan kontra ya, nilai kita jadi kota gue bangkrut. Tolong nih. Kapan nilai lu tuh rendah, Levita? Nilai gue malah jadi turun. Kita jadi berantem, guys. Tapi gue setuju sama Levita sih. Emang bikin lebih fokus aja kalau kuliah online itu. Oke, fokus ya. Enggak. Beda-beda Berarti sih. lu berdua ini di rumah. Mereka ngomong di belakang, kita nggak bisa bilang, woi diem dong, kan kayak nggak ada hak kalau misalnya di kelas. Tapi kalau misalnya betul, di betul. online, mereka dengan inisiatif sendiri nge-mute videonya, kayak fokus gitu. Berarti Betul, secara betul. tidak langsung, secara tidak langsung kalian berdua ini tidak ada nggak ada yang nge-distract gitu di rumah ya. Apapun gitu, misalkan lagi kuliah online nih, ada apa gitu kayak Jawaban jadi lebih aman ya kalau kuliah online. aja gitu. Nggak ada sih. Enggak, lebih slow aja sih. Bisa kuliah bisa sambil ngopi, bisa sambil nyemil, nyebat kan slow aja gitu jadinya. Kan kalau di kelas pengen makan kayak ragu-ragu ada dosen kayak Bapak Jo doang yang bolehin makan. Tapi kan kalau di rumah mau sambil makan malah lebih fokus kan. Kayak nggak ada alasan gitu buat nggak fokus. Ya benar sih, berarti aku malah jadi ngantuk. Ini poinnya adalah di mana kesadaran diri sendiri berarti ya. Tuh. Tapi tadi kan Levita bilang semua dosen udah udah menjelaskan dengan baik, dengan maksimal. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa tuh yang nggak berani nanya langsung pas di Zoom atau di Google Meet. Mau nanya juga kan kayak tatap muka sendiri. Mereka nanya, kita tetap nggak ada yang mau nanya. Kalau misalnya dibilang di kuliah online terus nanya, terus giliran di sesinya di sesi lagi live videonya gini, terus kita dia nanya ada yang mau pertanyaan apa enggak, terus kita nggak mau nanya, terus giliran di private comment, giliran waktu pertanyaannya udah nggak ada, terus lu baru nanya, kayak ngapain? Kan dia udah kasih waktu buat nanya di waktu masuk pelajarannya. Kayak gini aja lah, kalau misalnya lu yang jadi dosennya, lu udah kasih waktu nih, spare waktu buat ngejelasin lebih materinya, tapi nggak ada yang mau dijelasin, terus giliran lu lagi sibuk-sibuknya kan, kayak dosen juga ngasih tugas nih ke kita, terus habis itu waktunya mereka buat ngelakuin something yang mereka yang harus dilakuin di rumah kan, kayak WFH nggak mereka cuma mantauin kita doang kan. Terus kalau misalnya udah di luar waktunya pertanyaan terus lu baru nanya, kayak ngapain? Kan tadi udah disuruh tanya tapi nggak ada yang mau nanya. Iya benar, setuju banget. Tapi yang namanya di saat kita dikasih tugas nih, tugas kita baru di-upload di saat Zoom atau Google Meet kita selesai. Nah bisa aja pertanyaan itu baru muncul di saat ya kita udah nggak Zoom, kita udah nggak Google Meet gitu loh. Nah di saat kita nanya, Pak atau Bu, ini tugas kita gimana ya? Maksudnya kayak ini disuruh begini ya, maksudnya ada kalimat mungkin yang nggak jelas. Terus ditanya ulang lah sama si mahasiswa atau nanya lebih detail gitu loh, tujuan tugasnya tuh apa, maksud tugasnya itu apa. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang jawab, ya kamu baca aja apa yang saya suruh. Nah kayak gitu-gitu. Nah ada juga yang karena kita mendapat jawaban seperti itu doang, mungkin kita jadi bingung nih, aduh ini tugasnya ngapain ya, dia maunya dengan pola pikir kita sendiri atau sesuai materi. Nah itu kan berpengaruh ke nilai, maksud gue gitu loh. Tapi bener juga yang lo omongin. Kalau itu gimana, Ci Paulin sama Pak Jo? Oh ya, Ci Paulin sama Pak Jo. Kalau gue sih selalu gue jawab sih masalahnya. Kalau memang udah dikasih tugas terus nggak ngerti, ya udah dijelasin lagi gitu. Oh memang baru di-upload kan, misalnya. Terus ininya gimana Bu? Oh ya udah ya biasanya sih mahasiswa itu naik. Nah yang emang kadang malas ditanya adalah ketika ya elah udah deadline-nya mau selesai, baru nanya lagi tugasnya gimana, dari tadi kemana aja ya, kayak gitu yang kayak balik tadi si Levita bilang di kelas, udah pertama di kelas. Soalnya kalau gue tipenya lagi si Zoom atau Zmeet itu udah gue jelasin tugasnya jelas ya gitu. Nanti habis itu ngisi ya tinggal di-submit di Google Form ya. Ada mau ditanya lagi nggak? Diam, asumsinya udah ngerti dong. Terus kemudian tugasnya di-post di Google Classroom. Mungkin masih adalah 1-2 mahasiswa yang nanya. Kalau nanyanya pas abis post ditanya pasti langsung dijawab. Tapi kalau misalnya udah agak lama, terus udah giliran udah mau deadline baru nanya, ya mungkin dosennya juga nggak baca pertama.
Terus dia kayak gitu kedua, ya elah dari tadi lo ngapain aja sih, kemana aja sih gitu kan, pasti mikirnya gitu. Udah mau submit late, ada deadline udah mau selesai, ini baru nanya lagi. Gitu. Cuman kalau memang ya tidak menghindari sih, mungkin ada 1-2 dosen yang ya ada kan karakter dosen sama kayak karakter mahasiswa lah, beda-beda lah gitu. Aku mau nanya dong. Ratna. Iya, ini terlepas dari waktu-waktu kita udah abis nge-zoom dan lain-lain ya. Jadi pernah waktu itu aku mau nanya sama salah satu dosen. Jadi emang jadi ceritanya nih tugasnya ini tuh untuk dikumpulin minggu depan gitu misalkan. Nah terus aku kerjain H-min sebelumnya. Jadi wajar-wajar aja dong kalau aku nanya gitu kan, karena belum H-3 aja tuh belum gitu. Terus habis itu aku nanya soal ini, emang kayaknya kalau Bu Pauline juga tahu aku ya, kalau misalkan aku nanya tuh kayak kalau aku nggak ngerti aku tanya terus gitu. Terus habis itu aku tanya sama dosen ini karena aku masih belum ngerti, jadi aku kayak tanya, oh kalau misalkan contohnya begini benar nggak Pak gitu. Terus habis itu aku tuh langsung kayak digas gitu, kayak kamu nih pemikirannya sempit banget sih, kalau bukan kayak begini, kayak ini tuh harusnya begini. Pokoknya kayak langsung dijudge gitu, kamu tuh hanya mengotak-ngotakkan pikiran kamu gimana gitu. Pokoknya intinya dia bilang pikiran aku sempit secara gamblang gitu aja. Terus habis itu tuh kayak aku tuh langsung nanyanya tuh langsung ngedown banget gitu loh, langsung maksudnya kayak astaga gue bodoh banget gitu. Maksudnya aku tahu aku bodoh, makanya aku nanya gitu kan. Nah menurut Bu Pauline dan Pak Jo, menurut kalian itu hal yang wajar nggak sih dosen kayak gitu? Apa kayak itu latih mental atau gimana? Atau karena aku baperan aja, aku harusnya nerima aja gitu? Menurut kalian gimana? Boleh coba gantian Pak Jo dulu ya. Kesalahannya tuh tadi itu menurut gue sih gini ya Ratna. Kesalahan lu tuh cuma nanya, Pak kayak gini benar atau enggak? Jadi itu bukan nanya, sebenarnya lu mengkonfirmasi yang udah lu buat itu benar atau enggak. Jadi si dosen itu memberikan penilaian terlebih dulu ketika yang lain itu belum submit, kayak gitu. Ngerti ya bedanya ya? Jadi kalau lu mau nanya, Pak, kalau gue pakai contoh waktu yang TS gue kemarin, gitu, gue suruh bikin video atau yang soal nomor 2 deh. Nah ini kelas P banyak yang jeblok di soal nomor 2. Rekaman audio minimal 5 menit. Minimal. Oke. Jadi gue ulang lagi. Kalau tadi tuh Ratna kesalahannya adalah lu bukan bertanya sebenarnya, tapi lu mencoba mengkonfirmasi yang udah lu buat itu benar atau enggak. Jadi lu mencoba untuk gimana ya? Si dosen itu memberikan penilaian lebih dulu gitu sebelum yang lain itu submit gitu. Kalau menurut gue sih ya wajar si dosennya akan memberikan respon kayak gitu. Yang sebenarnya mungkin situasi kayak gitu yang harus lu tanyakan sebenarnya bukan konfirmasi lu benar atau salah gitu, tapi mencoba kalau dari tugasnya, misal tadi soal UTS gue soal nomor 2 itu kan lu harus jawab minimal 5 menit ya. Minimal 5 menit gitu. Nah, terus bukan lantas lu nanya, lu udah rekam nih, misal 6 menit gini, terus lu nanya, Pak saya udah buat gini, menurut Bapak benar atau enggak? Ya itu gaya Ratna tuh. Ratna biasanya gitu, kalau ini bener nggak Bu? Gitu kan biasanya suka gitu. Tapi itu emang kebawa pola SMA mau yang kayak gitu kan, sama guru kayak gitu, Bu saya buat gini bener nggak? Oh kalau bener, oh ya udah berarti kan aman gitu, ngerasa kalau udah bener ya udah gue udah selesai. Tapi sebenarnya kalau kuliah yang lu buat tanya itu bukan konfirmasi, tapi kalau gini, gue pakai contoh soal gue ya, soal UTS, bikin rekaman audio minimal 5 menit gitu tentang perkembangan dari coronavirus itu, dari memang awal sampai dengan perkembangan terkininya sampai dengan hari ujiannya itu. Daripada lu udah ngerekam 6 menit terus konfirmasi ke dosen benar atau salah kan, kalau lu punya ide, Pak kalau saya punya ide ngejelasin COVID ini dari historinya, terus kenapa bisa muncul sekarang, terus bagaimana nanti Indonesianya kayak gitu, bisa nggak? Itu kan ide, itu namanya kan brainstorming sebenarnya. Jadi daripada lu mengkonfirmasi benar atau salah, mending brainstorming aja. Kalau buat gitu. Oh gitu, oke Pak. Kalau dari Cipauline masih kayak Pak Jo, cuman mungkin
Nggak tahu, tadi Rana nanya di mana? Di private comment atau gimana? Sebenarnya aku nanya di chat gitu sih. Jadi aku tuh nanya, kalau misalkan contohnya di WhatsApp pribadi gitu maksudnya? Iya, WhatsApp pribadi. Jadi kayak misalkan contohnya kalimat apa gitu. Kalau kayak gini contohnya bener gak gitu. Wajar kamu digas kalau nanya kayak gitu. Kamu mau konfirmasi namanya. Iya sih. Kamu kayak nanya salah? Ini jawaban saya gitu. Ini jawaban saya benar atau enggak gitu kan jadinya. Ya benar sih kan, karena ya itu yang tadi Pak Jo bilang, kalian tuh mahasiswa bukan anak SMA lagi. Jadi kalau anak SMA, kamu nanya nih, ini udah bener belum nih jawaban saya gitu kan, nanti gurunya kasih tahu udah bener atau belum. Kalau mahasiswa, kalau di IBI sih, di KKG sih masih gayanya masih disuapin ya Pak sebenarnya ya. Coba kamu kuliah di negeri, nangis kamu kayak boro-boro slide-nya di-share, boro-boro bukunya dikasih tahu, cari sendiri tuh ke perpus. Fotokopi kayak mau apa, mau jungkir balik, cari sendiri. Nggak mungkin bahannya itu dikasih. Kalau di sini kita masih ngasih kamu slide, kami masih kasih kamu bahan, waduh semuanya udah dikasih, tinggal kamu baca di situ gitu. Jadi ya pasti si dosen berpikir mahasiswa itu kan harusnya udah lebih dewasa. Terus mungkin memang ada satu lagi sih yang dulu tuh rame, mungkin ini kayak curcol dari dosen juga kali ya. Kalau si mahasiswa itu ngechat waktu secara pribadi ke dosen, ya diperhatiin juga jamnya ya kan, etikanya gimana. Kamu ngechatnya jam berapa, misalnya jam 9 malam, udah kemalaman nggak tuh? Terus pagi-pagi atau jam 12 malam. Mahasiswa ada yang nanya saya jam 12 malam, chat yang nggak saya balas lah. Ya itu kan waktunya istirahat. Terus cara nanyanya gimana? Misalnya, Miss kok ini saya kayak gini sih, Bu Pauline kok ini saya kayak gini sih. Ya dosennya baru buka aja udah males bacanya gitu kan, kayak aduh apa sih nih gitu. Ya harus ada sapaannya dulu, selamat malam lah, apa. Walaupun sedekat apapun kamu dengan si dosen itu, misalnya kalian sama Pak Jo nih dekat banget Openg, ya tetap harus ada etika yang ada kan, karena memang ya sebagai si mahasiswa dan dosen ya memang ada etika yang harus dijaga. Jadi harus ada sopannya, kasih tahu namamu siapa, keperluanmu apa, mohon maaf. Karena kenapa mohon maaf? Ya mohon maaf mengganggu waktunya. Nah ya mungkin memang ini sih, kalau ini sih out of context, tapi secara keseluruhan anak-anak milenial sekarang kayaknya agak kurang hal itu loh. Itu yang saya heranin. Jadi kadang mungkin dosennya juga ngeresponnya agak udah, aduh males nih ya begitu buka chat, kok begini banget gitu. Kalau bagi saya, Pak Jo, kayak apalagi dosen-dosen yang mungkin usianya udah agak-agak lebih senior gitu. Mungkin kalian anaknya atau cucunya kan pasti mereka expect-nya beda. Oke. Makasih. Nah, nih ada yang mau gue tanya sebenarnya. Tadi si Pauline ngomong masalah gaptek dan sebagainya. Berarti ada dong masalah buat beradaptasi dalam kuliah online ini? Jelas. Ya kan? Apa sih itu yang paling susah? Yang paling susah banget, faktor yang paling bikin susah beradaptasi itu apa? Si Pauline nih. Nah, gantian jawabnya. Apa ya? Gak ada sih. Kalau mungkin kuota sih untungnya di rumah, di kantor wifi, jadi ya udahlah gitu, nggak hitungan deh soal wifi, maksudnya nggak hitungan deh soal kuota, toh memang kita memang langganan, jadi ya udahlah, jadi itu nggak problem. Terus ya paling cuman nggak ada sih, pakai kebetulan memang dari kampus si Richard kemarin, ya kan Pak Jo, dia ada kirim semua tutorial, jadi udah ikutin aja deh apa kata Richard, dia udah tulis di screenshot, jadi ya udah ikutin kata Pak Richard, ya udah, jadi ya cukup membantu sih gitu, cuman ya masalah-masalah teknis kecil lah, soal kerapihan gitu doang. Karena kuliah online tuh dosennya disuruh rapi masalahnya, itunya doang yang aduh mana gue punya rekaman, mana gue punya tugas, mana gue punya ini, kayak itunya doang sih yang ya udahlah nggak apa-apa lah, cuman PR tinggal dirapi-rapiin. Sisanya kalau masalah teknologi dan lain sebagainya masih bisa dipelajari, masih bisa di-handle, jadi so far oke lah. Oke. Kalau Pak Jo? Adaptasinya kalau gue itu lebih ke daily life ya. Artinya
Kalau untuk kuota data meskipun ambiar, cuman ya udahlah itu menurut gue itu resiko kerjaan. Terus terang kalau kuota data ambiar banget, ya udahlah itu resiko kerjaan buat gue. Nggak ada masalah. Terus juga aplikasi segala macam ya menurut gue juga gue orangnya tipenya suka ngulik gitu ya. Bahkan untuk Google Classroom itu sebenarnya semester ganjil kemarin gue udah mulai utak-atik gitu. Dan gue waktu itu masih di Prodi, gue juga udah mulai ngutak-ngatik karena kita balik lagi kita mau deploy sistem e-learning yang memang sistem dari kampus ya. Kita mau running itu sebenarnya. Terus gue ngulik-ngulik dikit tuh tentang Google Classroom. Wah, ini ternyata bisa dipakai waktu semester ganjil kemarin. Tapi begitu mulai dari work from home, oke pakai Google Classroom, ya gue sih nggak ada masalah gitu karena gue suka ngulik. Google Meet sekalipun juga pertama kali gue pakai Google Meet tuh karena iseng doang. Oh ini bisa, kayak share linknya. Oh ternyata bisa kayak gini. Oh kayak gini cara pakainya. Itu lebih ke itu sih. Walaupun juga pakai aplikasi yang lain, pakai Zoom segala macam, ya gue sih nggak ada masalah. Aku adaptasinya. Tapi kalau jelas itu yang memang sampai sekarang terus terang gue masih struggle. Jadi gue pernah posting juga di Instastory gue. Selama gue kuliah dulu, gue always tidak pernah never mandi. Oke. Jadi gue mau kuliah 6:30 sekalipun juga gue pernah kuliah 6:30 gitu. Gue jam 5 pagi gue udah mandi. Tapi ketika kuliah online gini, beberapa kali gue nggak mandi. Jadi nggak mandi. Dan gue sangat-sangat menikmati. Tapi buat gue ya buat gue tuh gini, ini bakalan jadi cerita. Gue nggak tahu cerita akan terulang lagi atau kayak gimana, tapi ini bakalan jadi cerita. Jadi walaupun gue struggle dengan daily life, tapi buat gue wah ini seru nih, ini jadi cerita. Oh gue pernah ngajar nggak mandi, ternyata gue pernah gitu. Gue ngajar jam 7 juga, gue selalu ya penampilan baik lah. Tapi kalau kuliah online, wah ngajar sambil ngopi, sambil sarapan, gue ngejelasin sambil makan roti tawar, apa segala macam. Wah itu udah berapa kali dan gue menikmati itu. Ada yang lagi ngisi kuliah terus, ya udah gue tinggal mandi dulu bentar, bikin soal yang agak susah, terus tinggal mandi, kayak gitu. Ya itu gue nikmatin karena itu jadi cerita. Sekalipun juga kalau curcol gue tuh adalah kalau kelas di hari Selasa, itu gue struggling banget sebenarnya. Kalau boleh ini tuh hari Selasa kalau bisa gue ngajar di kampus deh atau maksudnya karena ribet nyari lunch, ya ribet di lunch time-nya sebenarnya. Oke. Karena begitu pas lagi asik-asik nyari, pernah waktu pas lagi asik-asik jalan gini, buset, udah jam 1.20 gue bilangin, gue udah kelas 1.30, gue beli makan terus gimana gue makan? Masa gue ngajar sambil ngunyah? Wah gue bilang gak bisa nih kayak gini. Ya itu gue yang adaptasinya strugglingnya di situ gitu sih. Oke. Terus ini buat ada yang mau nanya nggak? Vanessa mungkin, Widodo mungkin, Faridah mungkin, Levita lagi mungkin. Nah jadi kalau mau nanya nih, ya boleh Widodo. Silakan. Pribadi Pak Jo sendiri dan Bu Pauline lebih baik kuliah online atau kuliah tatap muka, Pak, Bu? Coba, Pau. Ada enak ada enggaknya sih ya, Pak ya. Ya, kalau ada pro, ada ini ya sih ya. Kalau disuruh milih salah satu, kuliah tatap muka. Kalau disuruh milih salah satu, tatap muka. Tapi kalau boleh di-combine, tatap muka plus online. Ya, dengan senang tatap hati. Tatap muka plus online. Ya, kalau boleh di-combine. Ya. Tapi kalau suruh milih salah satu, ya tatap muka. Ya, tetap tatap muka. Sebenarnya kalian jangan mikir bahwa kita juga kuliah online dosen begini. Ternyata dari curhatan beberapa dosen juga kita kuliah online effort kita juga lebih juga. Kita harus bikin untuk presensinya, kemudian tadi kayak Pauline tugas-tugasnya juga kita mesti siapin apa segala macam kayak gitu. Kita juga harus extra effort untuk mikir itu juga gitu. Jadi bukan cuman modal ya udah kita mantengin kayak gini, enggak. Selain slide yang kalau kita di kelas gitu walaupun kayak tadi gue
cuman tinggal 15 menit kesempatan gue masih makan dulu, gue masih oke gitu. Tapi kalau online nggak bisa. Bilang, wah ini udah nggak bisa posisinya kayak gitu sih. Bener. Kalau boleh online tetap buka. Iya, sama. Ribet juga sebenarnya kan Pak kalau kuliah online. Siapin dulu presensinya, bikin dulu Google Form-nya. Gue pernah hampir lupa. Iya sama gue juga. Kelas gue itu setiap hari Senin jam 8 pagi. Jadi bayangkan lah ya. Gue pernah telat bangun, oh my god, dan jam berapa ini gitu. Ya sudah lah. Gue saking semangat gue pernah kalau untuk kelas P sama Q gue udah bikin nih. Oh iya gini, ternyata di kelas Q malah presensinya publishnya di hari Selasa bilangin. Salah publish. Pernah tuh terjadi tuh. Beberapa kali, dua kali kalau nggak salah. Kalau kelas Q. 2 kali, Pak. Ya. Jadi makanya kalau ini ya udah kelas Q nanti gue bikinnya belakangan aja deh. Itu begitu. Nah, gue juga dapat desas-desus nih Pak. Kalau misalkan ada usul baru, jadi kuliah online itu sesinya lebih dipersingkat. Jadi katanya sih ya itu jadi 40 menit doang tatap muka, sisanya itu tugas. Berarti itu merupakan tantangan baru dong buat para dosen nih. Gimana caranya itu efektif buat ke mahasiswa? Ya nggak sih? Gimana tuh pendapat Cip, Paulin, dan Pajo? Lo mau duluan atau gimana, Pak? Duluan aja deh. Gue minum dulu deh biar gue nggak ngegas. Iya bener. Kalau kuliah online itu dipersingkat, sesi streamingnya sebenarnya itu dilematis ya, menurut gue dilematis. Emang sebenarnya kendala kita sama, mungkin di beberapa dosen dan juga mahasiswa itu adalah bagaimana kuota data kita akan ini, ya itu betul. Sehingga ada implikasi nggak kalau dikurangin? Iya, cuman buat gue ya, sebenarnya gini, kalian bisa jawab. Apakah dengan 40 menit itu kalian bisa yakin bahwa kalian paham dengan materi yang disampaikan? Terlepas dari urusan kuota dulu nih, tapi berapapun durasinya, apakah kalian bisa menjamin, yakin dengan diri, oke, saya paham dengan materinya? Gimana responnya yang lain? Kalau gue pribadi, kalau nggak dijawab sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi yakinkan dengan diri sendiri bahwa berapapun durasi perkuliahannya, gue bisa paham dengan materinya atau enggak ya. Karena kalau personal opinion, pendapat gue pribadi sebenarnya, bahwa gue sekalipun itu dibayar supaya mahasiswa itu ngerti gitu. Jadi mau berapa, mau 3 jam, mau 4 jam, mau 5 jam, kalau mau nantangin gue mah ya hayu gitu, tapi yakin lu bakalan bisa ngerti apa enggak kayak gitu. Persoalan kuota segala macam, kalau dari gue ya itu adalah bagian dari resikonya pekerjaan kalau gue ya. Kalau menurut gue kayak gitu, dan gue lebih mengedepankan sebenarnya sih gini, kalau gue boleh frankly speaking, kalau gue boleh buka-bukaan, mahasiswa terkendala dengan paket data, yes, oke. Jadi maksimal 40, minimal 40 menit atau maksimal 60. Bakalan ngelakuin kok gitu. Setelahnya tadi ya gue bisa ngasih tugas gini segala macam. Ya ngapain gue ambil pusing? Walaupun juga untuk tugas mungkin kita akan lebih ribet lagi untuk ngoreksi segala macam. Ya it's okay. Tapi kalau menurut gue sih oke, kalau memang 60 menit itu bisa gue ini, selama tidak dipertanggungjawabkan ke gue bahwa kelas gue tuh nggak ada yang ngerti loh gue sampein gini. Udah tahu itu udah slide udah gue kasih, udah gue jelasin, ya urusan lu bisa ngerti atau enggak. Tapi Pak, kenapa nilai UAS saya gini? Bodoh amat, gimana lu cara belajarnya? Ngegas, sabar ya. Santai Pak, jangan emosi Pak. Jangan emosi, minum dulu biar santai biar soalnya gue kalau ngelihat beberapa komentar anak-anak, curhatannya anak-anak, gue jadi kepancing gitu. Artinya
sekarang kalian itu maunya apa? Kayak gitu. Lu sekarang maunya apa sih? Aduh, sabar Pak. Kalem Pak, kalem dulu. Iya, sorry. Maksud gue kayak gitu, terhadap mahasiswa, lu tuh maunya apa sih? Wah, intonasi kayak gitu kan enak ya. Ngegas banget. Lebih slow. Gini, kalau mungkin zaman gua atau zamannya Pauline itu bisa, kalau kita dikasih slide, kita dikasih materi, kita belajar sendiri, oke, bisa. Baca sendiri, betul. Ya, tapi kalau lu udah susah, mau kita bikin rangkumannya pun juga lu ngerti juga susah. Terus susah, lu oke, ditransfer knowledge nih. Tapi Pak, kalau kuota data terbatas, oke, itu masih bisa disiasatin. Entah lu mau jadinya misal mau direkod audionya, gua record audio juga. Oke, nggak apa-apa, nanti tinggal lu playback juga nggak apa-apa. Kalau MP3 kan bandwidthnya rendah. Oke, nggak apa-apa lu mau playback gitu. Tapi betah nggak lu kalau 2 jam setengah lu dengerin suara doang? Iya, ngedengerin gua gini, betah nggak lu? Podcast dengar 30 menit aja kadang kuping lu panas kan? Kayak gitu. Ini dengerin 2 jam. Jadi sebenarnya gini, ada pilihan lain tapi nggak mau ini. Ada opsi lain tapi nggak mau ini. Jadi ngerti kan? Jadi sebenarnya tuh kalian maunya apa? Kalau buat gue sendiri, terus terang aja, kalau gue sih gue lebih bandel. Gue akan terabas, ya udah tetap aja video streaming karena tugas gue adalah membuat lu ngerti. Tapi kalau memang mahasiswa nggak mau karena kuota data, oke, gue akan dengan senang hati habis kelas, habis 60 menit kan gue bisa tinggal masak gitu. Gue bikin soal yang susah, lu mikir ngerjain itu selama mungkin 1,5 jam, gue tinggal masak, gue have fun dengan kehidupan sehari-hari gue, ya udah enjoy, ngapain gue ambil pusing. Tapi kan nanti Pak Jo tugasnya susah-susah, balik lagi, ya kayak gitu aja kan, lingkaran setan aja nggak kelar-kelar gitu. Tapi kalau menurut gue, terlepas dari apapun itu, tugas lu tuh adalah biar bisa ngerti materi yang lu pahamin. Kalau gua, Pau silakan. Oke. Pauline. Betul. Sama sih. Pokoknya sekarang kuliahnya itu mau bentuknya tatap muka langsung, mau kuliah online, kamu mau 40 menit, 60 menit, 2,5 jam langsung semua. Kalau memang selama 40 menit itu diisi dengan yang nggak benar-benar mempelajari materinya, ya what to expect. Mau 40 menit, mau 2,5 jam, kalau memang si dosennya itu menyampaikan materi terus mahasiswanya itu ya memang nggak di sana jiwa dan raganya ya raga udah pasti nggak di sana, jiwanya udah nggak di sana, pikirannya udah nggak di sana, ya mau gimana lagi, jadi ya sama aja gitu. Oke. Kalau saya sendiri sih lebih mending gak ada tugas, lebih baik gak ada tugas. Bukan karena malas ya Pak, Bu, tapi emang saya rasa lebih efektif karena kalau penyampaian materi cepat itu kan takutnya nggak efektif kan? Ya maksudnya nggak ada tugas tapi streamingnya tetap gitu ya? Iya benar. Oh. Jangan malah bikin opsi sendiri lu, jangan ada tugas tapi nggak mau streaming. Enggak. Streamingnya diperpanjang gitu, lebih lama, biar lebih efektif. Setuju doang nih. Enggak sih sebenarnya, kalau gue lebih setujunya yang tadi Pak Jo bilang kuliah online sama kuliah tatap muka tuh dipaduin. Jadi misalkan karena kayak kuliah online-nya dijadiin kayak buat KP misalkan, jadi kita nggak perlu kampus gitu. Sih kalau lebih. Ini ide menarik juga ya kalau KP dibikin online ya Pau ya. Semoga didengar, semoga. Ya itu dengan senang hati. Berarti gue bisa jalan-jalan terus dong. Semoga doa ini terdengar ya Allah. Tapi iya Pak, jadi misalkan nih KP kita misalkan di hari libur, jadi kita nggak perlu ke kampus Pak, jauh-jauh Pak. Iya makanya tadi doa. Benar juga sih. Iya kalau kayak udah minggu tenang gitu kan, udah mau ujian. Ide yang bagus sih itu. Kalau saya sih lebih mendingan dengerin streaming aja udah daripada tugas. Streaming. Iya kalau streaming kan kita juga bisa interaksi gitu, kalau nanya pada saat itu diterangin ke menanyakan, tapi tugas gitu. Ya kalau menurut saya sih ya udah keadaan kayak gini,
ya udahlah terima aja lah sekarang kalau lagi mau gimana pun kondisinya, selama masih bisa kuliah, selama masih bisa dapat ilmu, selama nggak terganggu kan nilai-nilainya, ya udahlah gitu. Mau 40 menit, mau 60 menit, mau nanti langsung streaming bablas 2,5 jam, apapun itu menurut saya pasti udah ada pertimbangan-pertimbangan yang dipikirin. Karena nggak semuanya punya wifi kayak kita. Nah kalau kayak saya punya wifi sih dengan senang hati. Tapi kayak Pajo misalnya kuotanya jebol, ya udahlah mau gimana lagi kan. Nah pasti ada mahasiswa-mahasiswa lain secara keseluruhan yang ya ada juga yang keberatan gitu pasti. Dan itu ya kita sama-sama ngertiin lah, sama-sama maklumin. Makanya ada keputusan-keputusan tertentu yang akhirnya keluar gitu. Oh, oke. Cuman kan balik lagi ke, ya kalau ada kesepakatan kelasnya, kenapa enggak? Kalau memang satu kelasnya bersedia, ya why not gitu kan? Cuman kan kasihan nih kalau ada 1-2 anak yang merasa sebenarnya gue keberatan, tapi gue nggak enak hati, gue ngomong gitu. Nah itu kan yang kasihan. Jadi harus, ya kita pikirin juga lah teman-teman kita yang lain. Saya punya pertanyaan sih buat para dosen, ini menyangkut tugas sebenarnya. Ini menyangkut tugas, yang tadi gue bilang, tugas itu kan missing, meskipun kita telat ngumpul selama 1 menit doang, itu kan langsung missing kan. Nah, buat para dosen termasuk Bu Pauline sama Pak Jo, apakah kalian tetap nilai tugas itu atau kalian langsung biarin? Dan dari rektornya itu gimana? Pasti ada, kalau tugas missing itu kalian periksa aja atau ya udah missing kayak gitu. Itu gimana sih? Kalau tugas. Kalau missing berarti nggak kecari kan? Nggak ada datanya ya bukan sih Pak? Nggak bisa dibuka deh kayaknya. Kalau missing itu dia nggak ngerjain. Oh, kalau missing itu? Iya kan? Atau dia login tidak dengan email KKG, iya kan? Iya. Iya, jadi ya nggak bisa dinilai. Tapi kita upload lewat dari dunia juga missing. Bukan missing kali, tapi cuman ada tulisan late kok. Iya, kalau upload telat ada tulisan late. Iya, tapi nggak missing. Iya, bukan. Kalau missing itu nggak ngerjain. Tapi gue pernah Pak ngumpulin, tapi missing. Pakai email KKG bukan? Email KKG. Soalnya kalau pakai email di luar KKG kan nggak ada kelasnya Bu, nggak bisa join kelas. Gimana ngumpulin tapi missing? Enggak, maksudnya di Google Classroom-nya itu kan. Ngumpulin tapi missing. Gimana tuh ya? Setahu gue sih bukan. Dia nggak pakai email KKG, jadi dia nggak bisa absen, terus dia nggak bisa ngumpulin tugas, statusnya cuma missing. Kalau dia telat, tugasnya masih masuk, tapi memang ada notification kalau dia tuh telat. Iya, dan late biasanya. Oh, late, ya, dan late. Nah tapi itu yang kayaknya mahasiswa mesti perhatiin deh. Soalnya sering, karena kalau misalnya kelas, kalian kan mungkin baru bangun atau lagi ngapain, rata-rata buka dari handphone kan. Nah handphone itu kan email utama yang ada di handphone kita itu biasanya Gmail yang nge-link ke Instagram, ke TikTok, kemana-mana kan. Kamu kan nggak sadar kalau ternyata ini lagi aktifnya Gmail kamu. Terus kamu buka tuh notification, ada Google Classroom, ada tugas, terus kamu ngerjain. Itu sering terjadi kok. Pada akhirnya kamu sebenarnya sign in-nya nggak pakai email Quick Yanggi. Yang saya tahu, ini kan karena kita pasti punya kendala sama nilai, sama penilaian, ngasih nilai. Ya kayak biasalah, kayak kemarin kita UTS, ada nilai yang mungkin kayak, ya ampun 50 doang, 60 doang, kayak gitu-gitu. Pak Jo jangan ketawa. Nah, kayak gitu-gitu kan, pasti mahasiswa juga kayak sedikit nggak terima, karena salah satu alasannya ya karena menurut mahasiswa ya ini nggak maksimal gitu. Gue belajar dari online, gue ya itu kayak gue bisa ke distract sama yang lain, terus gue cuman dengerin, maksudnya pasti feel-nya juga beda. Nah, ada satu kampus dia memberikan kebijakan bahwa nilai mahasiswa tidak boleh lebih rendah dari B. Itu udah ada satu kampus yang ngasih kebijakan seperti itu. Mahasiswanya nilainya, karena kuliah online, nilai mereka harus B ke atas, nggak boleh B ke bawah. Nah, itu menurut kalian gimana? Kalau saya sebagai mahasiswa sih saya setuju banget. Gimana tuh? Banget lu begitu, gue nggak ikhlas. Lu pada dengar ya? Iya, gue juga nggak mau. Lu dengar apa tadi, Pak? Kalau saya sih setuju banget. Iya, gue juga nggak mau dong kalau kayak gitu.
Enak banget. Kita nggak usah ngajar aja apa kalau gitu. Udah pokoknya kasih B semua, selesai. Sebenarnya gini, kalau ini gue juga kepikiran gitu ya. Ketika mahasiswa komplain dengan nilai UTS gini segala macam. Tapi sebenarnya tuh mungkin kalian lupa gitu ya. Semangat si Mas Menteri aja itu kan bahwa waktu awal tahun kan dia menggaungkan tuh istilahnya merdeka belajar gitu. Nah, supposed to be dengan situasi online kayak gitu tuh ya kebebasan itu nyata gitu buat lu tuh untuk belajar. Nggak cuma tentang perkuliahan, nggak cuma itu, lu bisa buat belajar tentang banyak hal. Iya, lu bisa explore banyak hal gitu. Nah, terus kalau cuma lu pengen mengukur itu based on nilai doang, kan balik lagi itu cuma sebagian kecil aja dari sekian banyak sebenarnya hal yang bisa lu pelajari. Bukan maksudnya buat gua nyombong, tapi sampai gua ide dan gua juga belajar bikin aplikasi Android. Itu saking memang bener-bener ide, ini ngatasi kebosanannya yang kayak gimana. Iya, ngerti kan maksudnya? Bahwa lu dengan kebebasan yang ada sekarang, tapi lu kayaknya jadinya kewalahan. Tapi sementara di kelas, lu pengen, seolah-olah tuh pengen jadi kayak, wah kita pengen bebas kayak gitu. Tapi ketika memang benar-benar sekarang ini menjadi nyata, terus lu jadi kayak kewalahan gitu. Wah kita pengen lagi kuliah tatap muka gitu macam. Nah, ngerti kan? Jadi kita tuh jadi kayak saklar lampu aja gitu, nggak pernah ketemu di tengah, on off aja gitu mulu. Itu menurut gua kalau sekarang bukan persoalan dari nilai gitu. Nilai ya oke, memang suatu hal bagus, tapi sebenarnya experience apa sih yang lu dapat dari belajar walaupun belajar secara online gitu? Experience apa sih yang lu dapat? Benar. Menurut gua itu jauh lebih prioritas gua sih kayak gitu. Ini gini ya, ini situasi yang nggak mungkin 5, 10, 20 tahun itu keulang lagi, itu nggak mungkin. Tapi kalau momen kayak gini, lu memang bener-bener nggak mencoba untuk getting the experience yang baik, wah lu kehilangan momen. Karena nanti 10-20 tahun ke depan, ya lu juga yang akan berada dalam situasi realnya. Ya mungkin gue sama Pauline juga, kita udah mundur jauh di balik layar gitu. Kalian yang memang benar-benar bakalan maju. Tapi kalau lu memang nggak ada getting experience dari situasi kayak gini, itu ngapain? Kalau cuman berharap yang di kampus lain tuh bisa kok nilainya nggak bawah dari B. Nilai, kalau mau gue pribadi ya, gue mau ngasih nilai sekalipun juga gampang urusannya. Mau sekarang gue kasih juga bisa gue kasih. Tapi kalau lu nggak punya experience untuk dapetin itu, ya lu nggak punya kesan. Gue sering contohkan gini, gue kasih lu iPhone terbaru nih, gue kasih kalian mahasiswa iPhone terbaru, terus iPhone itu hilang, nyesek nggak? Biasa aja, karena lu dikasih. Coba lu bener-bener nabung tuh ya, nangis berdarah-darah, makan kayaknya memang udah dikompres banget biar bisa lu beli iPhone gitu, atau smartphone atau apapun itu barang yang mahal gitu. Tapi kalau lu barang itu hilang, kan nyesek banget. Ya artinya itu sesuatu yang bernilai, lu pengen akan ngejaga itu dong. Ya sekarang kan proses belajar ya kayak gitu. Lu udah dapat sekarang momentumnya nih yang enak gitu. Ya udah, let's enjoy gitu. Dan kita pun juga dosen, balik lagi kayak tadi Pauline bilang, sekalipun juga kita struggling di sini, tapi ya kita juga harus enjoy gitu. Karena kalau kita cuman pengen mengedepankan ego kita masing-masing, gue dosen ngapain gue ribet-ribet lagi, ya nggak ada manfaat, nggak ada faedah sih kalau menurut gue. Benar. Oke. Tambahin Pak. Kuliah itu nggak melulu nilai kok yang jadi patokannya. Sekarang buat apa kalau nilainya B, A, tapi nothing yang kita dapat kan? Sebenarnya kan kuliah bukan itu. Nanti akhirnya kamu cuma dapat sertifikatnya toh. Saya pun sebagai mahasiswa kayak lebih menomorsatukan nilai, ya gimana ya, nggak munafik lah, kita nggak pengen ngulang sebenarnya gitu. Jadi mungkin itu alasan kenapa beberapa mahasiswa lebih ngejar nilai, baru deh nanti ilmu, yang penting nilai gue bagus dulu, yang penting gue nggak ngulang gitu. Kalau saya sih seperti itu. Waktu gue kuliah gue gitu loh. Saya ini kompetitif, jadi saya mau nilai saya itu bagus. Kalau ada temen yang nanya yang mau,
kalau ada yang nanya ya mau dijawabin, tapi kalau nanya jawaban ya gue juga kesel kayak gitu kan maksudnya. Bener, Bu. Gue emang gak mikir maksudnya kayak gitu ya, sama kayak Levita benar sebenarnya. Ya cuman pada akhirnya kalau kita cuman saya nggak puas kalau nilai saya A, tapi ternyata saya nggak bisa, saya nggak dapat apa-apa. Dosennya ngasih aja nih A gitu. Ya dosen dengan senang hati ngasih A kalau kita rajin, kita baik, di kelas sopan gitu. Misalnya terus dosennya kasih A, tapi saya nggak tahu. Tapi gue nggak tahu ini sebenarnya isinya apa. Saya nggak akan puas dengan nilai A itu. Karena Bener nothing sih. kan pada akhirnya, cuman sekedar marking doang gitu. Nah beda halnya kalau kita kompetitif dalam hal misalnya kayak ya itu tadi, itu tok satu yang C tuh. Rusak nilai susu sebelangga lah, itulah bener lah. Gara-gara itu tok. Nah jadi kan kesel kayak aduh ini gara-gara ini nih Cek ya, tapi mau gimana ya, oke lah mungkin karena ya nilainya udah diusahakan sebagaimana mungkin dan ternyata nggak bisa, ya udah what to do gitu kan. Ya berarti memang itu ya mungkin my best effort, tapi mungkin juga belum gitu, tapi ya emang susah banget kayak gitu. Dalam hati masih bersyukur lah daripada teman gue yang ngulang, kayaknya ada deh Pak yang ngulang 4 kali nggak selesai ya Pak, 5 kali gitu tuh mata kuliah sampai akhirnya ya udahlah gitu, kayak udahlah lewat aja gitu. Ya itu, kalau saya memang kompetitif dan menurut saya nilai itu penting. Tapi kalau nilai itu cuma di-giving, cuma dikasih, ya saya juga nggak rela lah, saya nggak dapet apa-apa. Buat apa gitu? Cuman hanya sekedar tulisan indah di daftar nilai. Atau cuman sekedar nah kalau tadi si Winnie bilang nggak mau ngulang, ya belajar loh. Kalau kamu belajar, kamu at least ya mungkin nggak maksimal nih di sini, kamu masih lulus kan? Ya udah dulu di sini. Yang penting nggak ngulang kan? Yang penting nggak bayar lagi kan? Ya udah gitu. Kalau menurut saya gitu. Sih. Pengantar Pancasila gue nggak mau ngulang karena dulu gue S1 gue tahu gue bukan orang yang Pancasilais gitu ya. Jadi ya udahlah, penting lulus, udah selesai gitu. Udahlah, yang penting gue lulus. Nah, sosiologi komunikasi masa nih, ini yang tragis banget nih. Gue dapat nilai C itu gara-gara absennya disembunyiin sama teman gue, dan itu juga teman gue baru ngaku setelah berapa belas tahun. Oh my god. Padahal gue mata kuliah itu nggak pernah absen. Jadi nilai tugas kita itu ternyata dosennya polanya tuh diambil dari nilai kehadiran gitu. Dan waktu itu absennya disembunyiin sama teman gue. Pas perkuliahan terakhir, semuanya itu 3 kelas itu sepakat teriak, kalian mau apa sekarang? Kami mau nonton bola Pak. Ya udah nonton bola. Absen itu paling belakang sama teman gue disimpan. Dan berapa belas tahun gue baru ke Malang gitu, baru teman gue ngaku gitu. Ya tapi ya nggak ngerubah nilai gue di ini sih. Tapi gue nggak penting nilai, tapi yang penting ya tadi ilmu atau experience gue selama gue ngajar, atau selama gue di kelas, selama gue belajar, gue dapat experience-nya. Mungkin dulu waktu gue S1, gue nggak ngerti ini orang jelasinnya apa gitu. Tapi ketika gue ngajar, oh ternyata dulu yang dibilangin sama dosen gue dijelasin contohnya kayak gini tuh, itu begini toh. Ya, Betul. Oke. Berarti kalau masalah nilai nggak bisa lah ya kayak gitu, kayak tergantung tujuannya itu apa. Kayak kampus itu mau anak-anaknya punya ilmu atau kampus itu cuma mau meluluskan anak-anaknya. Betul. Ya, kesimpulannya kayak gitu. Ya grade itu emang bagus, positif ya. Cuman gini, kalau memang model kayak Levita, Maratna, oke lah, mereka bisa ngejar grade gitu. Tapi kalau model yang di bawahnya mereka, emang harus dipaksain mereka harus ngejar grade. Ya lu kalau memang iPhone 6 ya jangan lu paksa performanya jadi kayak iPhone 10. Betul. Ya, benar sih. Ya, kayak gitu ya. Oke, berarti kalau dari segi nilai nggak bisa. Dari segi tugas, ini saya udah research ke beberapa kampus, di mana di saat mereka online session kayak gini, mahasiswanya, di mana mereka ngasih UTS itu deadline-nya 1 minggu ke depan di pertemuan berikutnya. Terus kalau tugas itu mereka kasih maksimal 3 hari setelah diberikan. Kayak gitu menurut saya ya mungkin salah satu tujuannya untuk meringankan mungkin mahasiswa bisa lebih nyari bahan. Cuman kenapa menurut kalian kayak kenapa ya kampus kita tuh masih tetap aja gitu deadline-nya ya seperti biasa kita kuliah tatap muka? Gimana tuh? Boleh. Kalau menurut gue
UTS seminggu bentuk soalnya gimana dulu. Kalau misalnya esai 5 soal kayak gitu. Kalau menurut saya dengan esai, kalau ya kayak soal mata kuliah semester ini yang saya ampu itu komunikasi bisnis, 7 jam aja udah too much, kayak 5 jam aja udah too much. Ngapain lagi mesti harus seminggu? Sekarang saya tanya ya, kalau misalnya UTS, ujian, deadline-nya itu seminggu, mulai ngerjain kapan? Begitu soalnya di-upload? H-1 sih. Hah? H-1 kan? Sama aja nggak? Sama aja kan pada dasarnya. Mau 5 jam, mau 7 jam, mau seminggu. Pada dasarnya kamu juga kerjainnya 1 hari sebelumnya, atau sistem kebut malam, atau mungkin yang lebih ekstrim 1 jam sebelumnya. Sebelum ngumpul baru kelabakan. Karena pada dasarnya kita itu ngerti kok dengan soal yang kita buat. Soal yang kita buat itu kualitas bebannya itu, kalau kamu ujian di kelas, kalau untuk mata kuliah saya ya, untuk kamu ujian di kelas tuh kamu masih bisa ngerjain dengan waktu kayak kuliah biasa kan. Kamu tuh masih mampu untuk mengerjakan 180 menit, bahkan ada yang keluar sebelum waktu 180 menit itu selesai. Nah sekarang kita kasih kamu waktu 5 jam atau 7 jam gitu. Itu udah too much gitu loh menurut saya gitu. Ya cuman kan ya beda kampus, beda kebijakan. Tapi balik lagi, kalau memang mahasiswanya itu serius, dia memang benar-benar ngerjain, 7 jam aja udah kebanyakan. Serius, 7 jam aja udah kebanyakan. Oke. Ya cuman mungkin kalau pandangan saya ya, kayak dikasih UTS selama 1 minggu ke depan, kalau saya pribadi nih, saya tetap akan buka soal itu di saat itu juga. Saya akan buka, saya akan baca soalnya kayak gimana. Terus memang saya ketiknya itu mungkin H-1, tapi dari selisih antara diberikan sama ngumpul, saya tetap akan nyari tahu isi-isi soal itu saya mau isi apa aja. Bukan yang kayak ya udah gue mikirnya di hari itu juga. Saya sih nggak kayak gitu, cuman pasti ada beberapa soal yang saya penasaran nih, aduh gue mau jawab apa ya yang ini, gue mesti mikir juga dari sekarang, meskipun saya tetap kumpulnya saya ketiknya di hari H gitu sih kalau saya. Makanya kayak kenapa ya KKG nggak seminggu aja UTS-nya kayak gitu kan, lebih enak, lebih baik kayak gitu sih. Kalau dari gue ya Win ya, kenapa nggak seminggu sih dikirim? Hidup itu udah banyak dramanya gitu, jangan lu tambahin. Kalau dramanya bisa berakhir, ya bagus, bikin episode yang baru. Jangan dramanya dengan kayak sinetron, dramanya lu panjangin lagi kayak gini. Sebenarnya itu bisa berakhir. Setuju sih Pak. Maksudnya kayak beban nanti jadinya kan, kepikiran gitu, seminggu. Rata. Apa jawabannya? Gini, kalau Ya, menurut tapi gue memang benar, jadi kayak lebih baik cepat gitu. Seneng banget sih kalian sama drama-drama kehidupan kayak gini. Ya nggak gitu juga sih, ya nggak seneng juga Pak sebenarnya. Ya benar juga sebenarnya kayak. Ya situasi sekarang tuh yang pasti kita nggak bisa pakai tolak ukur yang ideal. Apakah ideal nggak kalau kampus ngasih batas waktu 1 minggu gitu? Ya mungkin mereka punya pertimbangan, kita punya pertimbangan sendiri. Tapi use the right side-nya aja, maksudnya ya kita menentukan sisi yang benarnya aja gitu. Ya lebih ke arah yang positifnya aja sih. Tapi mengaspirasikan itu nggak pernah salah loh ini. Daripada kamu diem-diem baik, mengaspirasikan sesuatu itu nggak pernah salah. Cuman harus di tempat, waktu, dan cara yang tepat. Ya, dengan cara yang tepat. Saya mau nanya pendapat aja sih dari para dosen yang mungkin kalian juga lihat fenomena ini di mana banyak mahasiswa yang menggunakan fake account, second account untuk komen di, jujur ini pendapat saya pribadi, nggak setuju boleh ya. Saya melihat banyak banget komen negatif tentang kampus yang lu tuh mahasiswa situ loh, tapi lu menunjukkan sisi negatif itu di account kampus lu sendiri gitu. Kadang kayak, lu seolah-olah menjelekkan pilihan lu sendiri gitu. Dimana lu lagi berada di situ untuk menempuh pendidikan. Itu sih kalau dari saya. Maksudnya kayak tadi Ibu bilang harus di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Jujur kalau menurut saya, dengan menjelekkan kampus, komen di posan kampus itu kurang tepat menurut saya. Cuman mungkin mereka melakukan hal seperti itu adalah karena mereka nggak tahu gitu mau ngechat siapa, mau ngasih pendapat ke siapa, jadi mereka melakukan hal itu. Cuman jujur kalau dari saya sih,
saya agak malu ya kalau misalnya saya masih kuliah di situ tapi saya menjelekkan kampus saya sendiri. Itu kalau saya. Kalau tanggapan para dosen tuh sebenarnya ngeliat kayak gitu tuh gimana sih? Pak, sikat Pak. Kita kemarin juga rame kan Pak lagi ngomongin itu. Karena memang ada salah satu akun Instagram yang nggak usah disebutin lah, dia nge-repost ceritanya. Jadi ya udah deh, jadi tambah rame kan. Kayaknya saya tahu deh itu. Iyalah begitulah jadi. Aduh, terus deh kayak gitu kita juga dosen ngomongin ya elah di repost ini lagi gitu kan. Ya kalau pertama dulu ya, kalau penggunaan fake account menurut saya kalau memang mau mengaspirasikan sesuatu ya harus berani dong. Jangan pakai fake account. Ya. Toh kita nggak akan berbuat apa-apa dengan nilai kamu, nggak lantas kamu komplain terus kamu nggak lulus kan nggak mungkin kan. Mahasiswa itu lulus atau enggak ya memang berdasarkan prestasi dia dan berdasarkan sikap, attitude, tugas dan lain sebagainya dia. Kita nggak akan melibatkan dia dengan apakah dia komplain, apakah dia nulis komen dan lain sebagainya. Nah, ya itu saya sih setuju sama ini. Kamu lagi kuliah di situ, kamu menggunakan sosial media untuk menghancurkan kampus kamu sendiri. Sebenarnya kan kamu mungkin punya medium yang lain kan. At least ya bisa melakukan sesuatu gitu loh. Sebenarnya kalau mau ya in the right way gitu. Tapi apakah ini salah satu termasuk kategori di mana kita mengaspirasikan sesuatu tanpa etika? Yang menurut tergantung saya, bahasanya. Ya betul, tergantung bahasanya. Dari konteks kita komplain, kita ya gitulah di sosial media intinya. Kayak di sosial media yang dilihat banyak orang, apakah dengan kita memberikan pendapat itu termasuk salah satu, ya beda konteksnya, maksudnya ya iya sih tergantung bahasa juga, cuman beda sama yang kayak kita komen, ih bagus ya kampusnya, sama fenomena yang terjadi sekarang. Sebenarnya kalau menurut gue, ya pertama gue juga nggak terlalu appreciate mereka yang beberapa komennya sih gue baca gitu. Ketika itu muncul di ranah media sosial, padahal itu juga mahasiswa itu. Sebenarnya itu buat gue sih jadi bumerang. Berarti lu nggak punya rasa kebanggaan terhadap kampus, titik. Ya, kalau lu nggak bangga dengan kampus, ya kenapa lu harus berada dalam situasi yang nggak punya means nothing to you gitu. Ngapain lu berada dalam situasi kayak gitu? Jadi ya bersikap aja lah. Instead daripada lu ngata-ngatain kayak gitu kan, ngerti kan? Jadi lu kayak poker face gitu. Oh iya gini, padahal di belakang lu akan jelek-jelekin. Oh iya gini, ngapain? Harapan gue sih semoga e-commerce nggak ada yang kayak gitu. Meskipun ada sih yang kayak gitu. Meskipun ada yang kayak gitu, tapi semoga nggak terlalu banyak jumlahnya. Ingat, setiap dosen itu adalah dulunya ada mahasiswa. Jadi kalau kalian berkata-kata kayak gimana, kami bisa berpuluh kali. Bisa dibalikin juga ya kita. Kayaknya udah cukup kayaknya obrolan kita ya. Impresinya dong, Pau, terhadap e-commerce talk. Oke, seru kok Pak. Boleh nih. Seru, jadi hiburan kan lumayan. Lagi pada di rumah aja. Kalau nggak di rumah aja juga menurut saya it's a good things kan to do gitu. Jadi dosen mahasiswa lebih dekat, di forum yang berbeda, antar mahasiswa juga lebih dekat, jadi bisa saling ya berbagi pendapat. Oke sih. Kalau diundang lagi mau ya Bu ya? Oke. Boleh. Thank you ya Bu, makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak Bu udah. Maaf loh kita menodong waktu. Share sudah diundang. Thank you Pau. E-commerce talk. Kita yang thank you. Kalau nggak ada itu kita nggak jalan loh. Terima kasih semuanya Bu. sudah berpartisipasi. Oke, thank you banget ya Pau. Thank you. Terima kasih semuanya udah join. Terima kasih. Oke, bye-bye. Sampai berjumpa di e-commerce talk berikutnya. Oke, bye-bye.